3 hari berlalu dalam sekejap. Selama periode ini, seluruh dunia 1000 besar berada dalam suasana yang sangat sunyi, karena semua orang tahu persis apa arti kedatangan hari penghakiman suci kerajaan malaikat. Itu berarti tabrakan hebat antara kerajaan malaikat dan aliansi api tak berujung, konfrontasi antara dua penguasa super langit dan bumi. Kedua kekuatan adalah hegemoni nyata dunia Dakian saat ini. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam lelucon ini, itu adalah kerugian besar bagi dunia Dakian, tetapi keluhan antara kedua kekuatan sudah mengamuk, tidak dapat dibalik, dan semua orang tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati mereka agar pertempuran antara dua kekuatan besar tidak akan pecah. Jika tidak, begitu ras jahat dari luar wilayah mengambil keuntungan darinya, konsekuensinya akan keterlaluan. Pada pagi hari ketiga, cahaya fajar baru saja menembus langit malam yang gelap, dan seluruh dunia dipenuhi dengan fluktuasi yang berapi-api. Pada hari ini, Xiaoyan sepertinya telah mengantisipasi sesuatu sejak lama. Di pagi hari, dia duduk sendirian di paviliun halaman ibu, seolah menunggu seseorang. Dong, dong, dong. Filamen cahaya di pagi hari baru saja naik, kekosongan halaman sedikit bergetar, dan sosok yang dikenalnya muncul. Xiao Tianming. Pada saat ini, kekuatan dalam tubuh yang terakhir telah menjadi lebih jenuh dan tenang jelas. Untuk apa yang disebut hari penghakiman suci malaikat, dalam 3 hari, yang terakhir telah sepenuhnya mengintegrasikan semua kekuatan dalam tubuh, dan kekuatan telah benar-benar mencapai postur puncak kekuatan, tetapi itu benar-benar menakjubkan. Senior, kamu di sini. Melihat kedatangan sosok di depannya, ekspresi Xiaoyan sangat tenang. Dia secara alami tahu bahwa dengan kekuatan 4 Raja Suci, dia tidak dapat dipenjara. Apalagi dari ingatan reinkarnasi Du Qifei, pengalaman mereka berdua, bahkan Xiaoyan pun cukup iri. Di masa lalu, saya terlalu terobsesi dengan kebenaran keluarga dan gambaran besarnya, tetapi saya melupakan banyak hal penting di sekitar saya. Sekarang belum terlambat. Xiao Tianming melihat ke ujung kehampaan yang makmur di wilayah api tak berujung, dan dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Aku bukan anggota klan Xiao yang memenuhi syarat, tapi bagaimanapun, kali ini, aku harus pergi. Meskipun suara Xiao Tianming datar, itu memicu badai di telinga Xiaoyan. Untuk dapat membuat pembangkit tenaga demigod puncak menyerahkan jalan tertinggi melawan dewa, dapat dilihat bahwa hubungan antara yang terakhir dan guru guntur telah mencapai tingkat yang tak ternilai. Karena senior sudah mengambil keputusan, junior tidak bisa menghentikannya. Tapi benda ini, aku yakin senior seharusnya bisa menggunakannya. Xiaoyan mengangguk ringan, dan tiba-tiba ada gulungan kuno di atas kertas, bagian belakang telapak tangan yang bersinar dengan kilau yang luar biasa. Berbaring di atasnya, kekuatan yang dilepaskan tanpa terlihat dapat dipelajari dari dunia. Ini keajaiban klan Xiao. Melihat gulungan yang sangat familiar ini, mata Xiao Tianming mau tidak mau menyusut sedikit, dan bahkan nada suaranya menjadi serius. Nilai sihir pendekan klan Xiao mungkin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Benda ini selalu berada di tangan Penatua Agung, dan itu adalah simbol klan Xiao, tetapi mengapa sekarang ada di tangan Xiao Yan? Kamu bajingan. Beraninya kamu mencuri sesuatu dari Tetua Agung. Melihat barang-barang di tangan Xiao Yan, hati Xiao Tianming juga terkejut. Itu bukan mencuri, mungkin itu arti dari tetua pertama bagaimanapun. Sebagai tetua pertama dari klan Xiao, meskipun dia tidak sepedantik monster tua lainnya, tetapi dia telah mengalami hal-hal seperti hampir memusnahkan ras. Saya khawatir saya tidak tahan untuk melihat pendahulu saya. Kematian sia-sia. Gulungan di tangan Xiao Yan melonjak perlahan, melayang ke arah Xiao Tianming sedikit demi sedikit. Dalam pertempuran dunia bawah, pusat kekuatan puncak klan Xiao muncul kembali di dunia, dan kerajaan malaikat masih bisa begitu besar, pasti ada beberapa trik yang tidak diketahui di dalamnya. Keberadaan seni dewa sudah cukup untuk melindungi Xiao Tianming dan meningkatkan peluangnya untuk menang. Lagi pula, apakah itu kekuatan atau identitas Xiao Tianming? Ia memiliki posisi penting bagi keluarga Xiao. Karena itu masalahnya, aku masih punya satu hal lagi untuk ditanyakan. Melihat semangat berani Xiao Yan, mata Xiao Tianming mau tidak mau melambai dengan tegas, dan dia segera mengarahkan pandangannya ke Xiao Yan. Senior, tapi itu tidak masalah, kata Xiao Yan. Kekuatan Divine Art terlalu besar. Bahkan jika saya mencapai puncak dewa dan memiliki senjata Divine, saya masih tidak memiliki kepastian bahwa saya bisa melakukannya atau bertahan dari dampak Divine Art. Saya ingin meminjam sesuatu darimu. Api suci ketiga. Suara tenang itu dipenuhi dengan fluktuasi menakjubkan yang tidak takut pada langit dan bumi, menyebabkan kekosongan sedikit bergetar. Meminjam Seng Yan. Mendengar suara Xiao Tianming yang belum pernah terjadi sebelumnya, kelopak mata Xiao Yan mau tidak mau berdetak pelan.
Ketika kekuatan mencapai levelnya, bahkan jika sumbernya rusak atau sumber api suci meninggalkan tubuh untuk waktu yang singkat, itu tidak akan berdampak banyak padanya. Tapi api suci hari ini, dibandingkan dengan masa lalu, tampaknya tidak memiliki zat tertentu yang disebut sifat ilahi, menghasilkan tingkat pertempuran yang sama. Api suci tidak dapat lagi digunakan sebagai pembunuh. Xiao Tianming meminjam api suci, apa miliknya? Maksud, Tanpa bertanya lebih lanjut, kilau api suci ketiga di tubuh mulai mundur dan menekan. Apakah kamu percaya diri? Xiao Yan menyuntikkan sumber api suci ketiga ke dalam blok kristal api suci, dan segera menyerahkannya kepada Xiao Tianming. Aku tidak tahu, tapi aku akan membawanya kembali. Xiao Tianming tersenyum bangga. Semoga kamu kembali dengan kemenangan. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan tubuh Xiao Tianming perlahan menghilang, tampaknya menuju ke tujuannya. Hei, aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Baru, setelah Xiao Tianming benar-benar menghilang di sini, sosok sesepuh Xiao Yan perlahan muncul di pandangan Xiao Yan, dan cahaya mendesah di matanya, nada tidak dapat ditambahkan. Xiao Tianming adalah seorang jenius sejati dalam keluarga Xiao, dan dipuji sebagai eksistensi dengan potensi paling besar untuk melampaui patriark untuk menyerang dewa pertempuran. Tapi sekarang, masalah Raja Petir telah menggerakkan kejeniusan ini. Elder, kamu terlalu khawatir. Aku bukan pria kejam dari klan Xiao. Xiao Yan tersenyum. Saudara Xiao Yan pembangkit tenaga listrik di atas peringkat reinkarnasi di aliansi api tak berujung telah berkumpul. Ini dibagi menjadi dua kekuatan utama, Penatua Agung, Raja Kegelapan, Hades, dan lainnya yang ditempatkan di base camp untuk mencegah serangan mendadak dari luar wilayah dan pusat dunia manusia, dan sisanya akan menemani kita ke kerajaan malaikat. Percakapan antara keduanya baru saja berakhir, dan 4 sosok kurus perlahan mondar-mandir menuju halaman. Baiklah, ayo pergi. Kali ini, keluhan yang telah berlangsung selama reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, mari kita mulai dengan kerajaan malaikat. Dengan tawa keras, wilayah api tak berujung yang perkasa juga menghantam kerajaan malaikat. Tujuan mereka hanya untuk menutupi Xiao Tianming. Jika kerajaan malaikat benar-benar berkolusi dengan orang-orang itu, mereka tidak keberatan untuk sepenuhnya menumpahkan darah mereka. Namun, dengan kekuatan Xiao Tianming saat ini, saya khawatir bahwa tidak ada kebutuhan untuk dukungan dari pembangkit tenaga listrik seperti aliansi api tak berujung, dan seluruh kerajaan malaikat dapat sepenuhnya hanyut. Keluhan yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya juga mulai memutar roda gigi saat ini. Napas pagi baru saja menembus langit malam yang gelap, dan suhu atmosfer antara langit dan bumi juga menjadi tegang. Kerajaan malaikat, kota suci, dan 3 kuil utama penuh dengan kecemerlangan, bahkan jika pertempuran di dunia bawah keras, itu tetap tidak membuat kekuatan supernatural ini bergerak dengan cara apapun. Itu masih setinggi rumah fana yang tidak bisa digoyahkan oleh manusia, terlepas dari dunia. Di kerajaan malaikat hari ini, dapat dikatakan sangat hidup. Pegunungan suci legendaris terletak di sudut berlawanan dari kota suci kerajaan malaikat, yang merupakan salah satu tempat suci di kerajaan malaikat. Tanggung jawab pegunungan Inkuisisi Suci adalah untuk menghakimi dan menghukum orang-orang jahat yang marah kepada para dewa dan para dewa. Dari zaman kuno hingga saat ini, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh di pegunungan Inkuisisi Suci, dan kekuatan mereka telah meningkat, setidaknya mencapai tingkat ke-8 reinkarnasi. Hari ini, jalan pegunungan di sekitar pegunungan percobaan suci sangat cemerlang, dan banyak malaikat percaya yang taat berdiri di sekitar pegunungan seperti patung, menjadikannya tempat yang benar-benar suci. Jalan gunung, gunung itu seputih batu giok, dari kejauhan, tampak seperti naga putih bercokol di belitan, dan ada banyak kekuatan malaikat putih murni yang mengalir turun dari langit, yang memicu kemegahan hingga ekstrim, dan itu tertutup sepanjang hari. Cahaya suci malaikat bermandikan, membuat seluruh pegunungan percobaan suci terlihat sangat luar biasa. Pada saat ini, di sekitar pegunungan percobaan suci, jalan gunung sudah penuh sesak, dan kerumunan yang tak terhitung jumlahnya penuh sesak. Seorang tokoh terkenal di dunia 1000 besar sedang berkeliaran di sekitar pegunungan saat ini dan mengarahkan pandangannya ke pegunungan percobaan suci. Di atas, karena di puncak gunung, ada pentagram suci malaikat, menutupi seluruh altar suci. Di bawah tekanan Heaven saking Holy Array dari level itu, bahkan beberapa monster tua yang kekuatannya telah mencapai peringkat reinkarnasi ke-8 tidak bisa tidak tergerak. Di altar Inkuisisi Suci, di tengah altar berdiri seberkas cahaya putih yang mencekik. Sinar cahaya dipenuhi dengan malaikat kuno yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara, dan bahkan seorang wanita dengan napas yang dekat dengan malaikat terikat erat di atasnya, tidak bisa bergerak. Itu Tuan Petir. Di platform tinggi altar Inkuisisi Suci,
Ada beberapa malaikat agung yang bersinar dengan sayap malaikat yang mempesona, dikelilingi oleh malaikat yang menyala-nyala, dan tampaknya dari platform tinggi, Anda dapat mengabaikan seluruh kerajaan malaikat. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa dengan formasi luas pegunungan percobaan suci, bahkan pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai akhir siklus reinkarnasi mungkin tidak dapat mundur. Hei, sudah lama sekali aku tidak melihat formasi besar seperti itu di kerajaan malaikat. Aku ingat terakhir kali kerajaan malaikat menggunakan altar pengadilan suci dengan kemeriahan yang begitu besar, tapi itu digunakan untuk menghakimi orang suci yang kuat di antara suku-suku jahat di luar wilayah, dan kekuatannya mencapai tingkat ke-9. Jahat di tahap akhir reinkarnasi. Melihat pertempuran yang begitu mengerikan, ada juga banyak gosip di kerumunan. Aku khawatir kamu tidak tahu, sekarang kota suci malaikat berada di bawah darurat militer. Banyak malaikat percaya dan malaikat penghakiman semuanya berkumpul di sekitar altar inkuisisi suci. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Bagaimana dengan Ratu Malaikat? Dikatakan bahwa kerajaan malaikat apakah tidak ada keturunan dengan darah Ratu Malaikat, mengapa kita belum melihatnya? Tidak ada Ratu Malaikat di kerajaan malaikat saat ini. Di sekitar pegunungan, sosok yang tak terhitung jumlahnya sibuk, dan suara bising terus-menerus berbisik. Mereka juga melihat ke platform tinggi di samping altar bersama. Di sana, ada sebuah kehadiran transenden yang menakutkan. Keberadaan itu mungkin adalah raja yang sebenarnya di kerajaan malaikat hari ini. Untuk sementara waktu, di seluruh pegunungan inkuisisi suci, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, satu demi satu berkumpul di sini. Di antara kekuatan ini, ada banyak kekuatan yang bergabung dengan kerajaan malaikat dan yang lainnya untuk melenyapkan klan Xiao. Tentu saja, ada juga beberapa faksi netral, atau itu adalah kekuatan yang berdiri di sisi aliansi api tak berujung jelas. Mereka memiliki tujuan yang berbeda untuk berkumpul di sini hari ini. Pegunungan Angels Sanctuary saat ini dikelilingi oleh hampir 70% dari pemimpin kekuatan puncak di dunia saat ini. Jika sesuatu yang luar biasa pecah, saya khawatir Perang Dunia Kedua akan dimulai sepenuhnya di sini. Dan dengan semua malaikat kuat yang mengelilingi pegunungan percobaan suci di luar, pertahanan kuil kota suci dan tempat-tempat lain juga menjadi relatif santai. Yang mulia, apakah akan terlalu berisiko bagi kita untuk melakukan ini? Jika retret putri kecil tidak berhasil, begitu kita dengan paksa memasukinya dan membangunkannya, saya khawatir warisan jiwa suci malaikat akan hilang. Kerusakan seperti itu akan berbahaya bagi putri kecil. Itu terlalu besar. Di kota suci para malaikat, di inti kuil Ratu Malaikat, beberapa ksatria dan orang kepercayaan dari keluarga kerajaan malaikat berkumpul bersama, melihat portal suci yang dipenuhi dengan kekuatan malaikat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk bergabung bersama. Matanya tertuju pada Ratu Malaikat. Jiwa suci Angel telah dicuri oleh Slaughter Angel. Itu hanya konspirasi yang dirancang oleh Slaughter Angel. Setelah warisan selesai, saya khawatir dia akan menjadi boneka Slaughter. Tidak ingin dia terlibat. Mata lembut Ratu Malaikat dipenuhi dengan ketegasan yang langka, jelas dia diam-diam menebak sesuatu. Sejak saat bekas situs kerajaan malaikat dihancurkan, dia tahu bahwa semua ini direncanakan oleh malaikat pembantai. Tujuannya, ambisinya, tidak terbatas pada kerajaan malaikat. Tapi, putra cahaya Liu Hao, kepala ksatria dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bahkan jika Ratu Malaikat benar, tetapi dengan kekuatan orang-orang kuat ini, jika mereka melangkah ke Dewa Malaikat dan Ratu bingung seperti retret istana ini, yang penuh bahaya terlalu besar. Saya tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita gagal, dengan kebencian klan Xiao dan yang lainnya karena membunuh malaikat, saya khawatir kerajaan malaikat akan menghadapi situasi kehancuran. Aku adalah Ratu Kerajaan Malaikat. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku pasti tidak akan tega melihat kerajaan malaikat binasa di sini. Ratu Malaikat sepertinya telah mengantisipasi sesuatu, dan berangkat terlebih dahulu, langsung bergabung dengan semua orang untuk melangkah ke dalamnya, dan kemudian terus mencari di area terlarang kuil, memanggil putri kecil yang telah jatuh ke kedalaman surga, kuil. Jika King Yuan bergegas untuk melahap dan menggabungkan jiwa suci malaikat palsu, dia pasti akan sepenuhnya dikendalikan oleh malaikat pembunuh. Pada saat itu, dengan tangan dingin malaikat pembunuh, dia akan menjadi karakter paling sulit di dunia yang luas ini. Karena jiwa suci malaikat, dan juga karena pujian malaikat Ratu Malaikat dan berkat para malaikat. Di bawah restu dari begitu banyak kekuatan, saya khawatir bahkan dua pembangkit tenaga demigod puncak di klan Xiao tidak dapat sepenuhnya bersaing. Karena kekuatan malaikat pembantaian telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, setelah berkat Ratu Malaikat ditambahkan, saya khawatir di dunia ini,
hanya ada beberapa makhluk yang dapat menandinginya tentu saja, kecuali untuk Xiao klan patriark dan di luar yang pertama di luar wilayah. Di altar pegunungan percobaan suci, ada 5 sudut pentagram suci kuno, dengan 5 menara malaikat, dan di atas menara adalah malaikat agung berbobot tinggi. Tampaknya memegang kendali, membangun operasi energi dari altar suci ini. Di altar inkuisisi suci, mata Raja Guntur sedikit menyipit, dan kekuatan para malaikat yang menempel pada kulit tubuh membakar yang terakhir seperti nyala api filamen panas, seolah-olah ingin memurnikannya sepenuhnya. Namun, tidak peduli seberapa agung kekuatan suci yang dicurahkan dari balok salib, pikiran Raja Guntur tampaknya memiliki sesuatu yang tidak dapat dihancurkan, dan dia tidak pernah menyerah pada harapan terakhir. Kerajaan malaikat ini adalah perhitungan yang bagus. Jika orang-orang dari keluarga Xiao tidak datang, aku khawatir mereka akan dituduh membunuh orang-orang kuat dari klan Guntur Suci, ras penjaga klan Xiao, Del. Tetapi bahkan sebelum mereka ayo, saya khawatir ini adalah situasi yang benar-benar tidak dapat dipecahkan. Lagi pula, jika malaikat pembunuh dapat secara terbuka menilai Lei Master dengan keriuhan besar, saya khawatir dia telah membuat semua persiapan. Aduh. Mata sosok yang tak terhitung jumlahnya berbalik sedikit, dan saat melihat angin dan rumput di dunia ini. Jika tidak ada seorang pun dari klan Xiao yang datang hari ini, Raja Petir akan dihancurkan sepenuhnya. Saya khawatir setelah hari ini, tidak ada yang berani menentang malaikat pembantai. Menurut rumor, kejeniusan keluarga Xiao telah mencapai setengah dewa, tetapi mereka sekuat malaikat pembantai. Pada awalnya, mereka mampu berkolusi dengan pusat dunia manusia, dan negara adidaya di ribuan besar dunia bersatu untuk melenyapkan keluarga Xiao. Bagaimana itu bisa menjadi generasi umum? Raja Guntur secara alami mengetahui rencana malaikat pembantai, tetapi sekarang dia tidak berdaya untuk melakukan apapun, merasakan sinar cahaya yang terus-menerus mengikis hidup dan jiwanya, tetapi adegan yang tak terlupakan muncul di benaknya yang berat. Pertama kali keduanya bertemu adalah di gunung di belakang mansion klan Guntur Suci. Pada hari itu, Patriark klan Xiao memimpin Xiao Tianming untuk merayakan ulang tahun putri kecil dari Holy Thunder Lord. Selama perjamuan keluarga, para jenius dari dua ras super bersaing satu sama lain. Sampai hari itu dimulai, kebanggaan di hati Raja Petir berangsur-angsur melemah. Sebelum Xiao Tianming muncul, dia selalu menjadi klan Guntur Suci, dan bahkan seorang jenius yang diakui di seluruh dunia. Meskipun klan Guntur Suci tidak sebagus klan Xiao pada waktu itu, Master Guntur memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk diandalkan, usahanya sendiri. Biarkan klan Guntur Suci menjadi eksistensi yang melampaui klan Xiao. Semua hal baik adalah karena diskusi dalam perjamuan keluarga, yang dikendalikan oleh 3 gerakan Xiao Tianming. Setelah dia yakin, Guru Guntur mulai menganggap Xiao Tianming sebagai lawan seumur hidupnya, dan Qiongqi mengejar yang terakhir semua miliknya, kehidupan. Dalam waktu berikutnya, di bawah budidaya sumber daya dari ras masing-masing, keduanya berkultivasi dengan cepat, menantikan duel berikutnya. 10 tahun kemudian, generasi muda dari dunia 1000 besar berkumpul bersama, dipimpin oleh ras super seperti klan Xiao dan klan Guntur Suci, dan pergi jauh ke pedalaman untuk pengalaman hidup dan mati. Informasi inti dari pengalaman itu bocor, dan banyak jenius muda dan pembangkit tenaga listrik meninggal dalam kematian tragis di luar dunia. Hanya Lei Zhu dan Xiao Tianming yang saling membantu, selangkah demi selangkah, dan hanya lolos sejak lahir. Sejak itu, pemahaman diam-diam antara keduanya baik, sensitivitas dan sebagainya semuanya telah sangat meningkat, dan bahkan ada jejak ciuman. Ayo pergi dulu, aku sudah kehabisan tenaga di tubuhku, dan aku hanya akan menjadi bebanmu di negeri ekstrateritorial ini. Ada begitu banyak omong kosong, ayo pergi bersama. Oh, mulai sekarang terus, semua tindakan harus mematuhi perintahku atau aku akan melemparkanmu ke bawah untuk memberi makan hiu jahat. Aku takut aku tidak akan pernah melupakan adegan kiamat dari pengalaman di pedalaman di luar dunia. Yang mulia, apakah dia masih akan datang? Di platform tinggi di sebelah tiang salib, seorang malaikat yang menyala-nyala berbicara dengan hormat kepada para malaikat pembunuh yang diam-diam tinggal di platform tinggi altar, seolah-olah dia sedikit khawatir bahwa ini akan terjadi, pertempuran akan menghabiskan semua kekuatan kerajaan malaikat. Peristiwa yang direncanakan dengan baik akan kembali sia-sia. Kalau begitu, kerugian kerajaan malaikat akan terlalu besar. Bagaimana menurutmu? Malaikat pembunuh menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian senyum main-main tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Akhirnya ada di sini. Mata. Malaikat pembantai perlahan-lahan melihat ke arah langit di atas altar inkuisisi suci, dan nyala api oranye emas yang menyilaukan perlahan naik, dari redup menjadi terang, dari tidak mencolok menjadi sangat cemerlang.
Fluktuasi itu seperti kedatangan dewa yang marah, dan kekuatan ilahi begitu besar sehingga menggerakkan nafas gunung suci yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang fluktuasi itu dapat dikonfirmasi tanpa induksi lebih lanjut. Ini adalah pembangkit tenaga listrik keluarga Xiao, Xiao Tianming, pada tingkat puncak dewa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak nyata di dunia yang luas ini. Xiao Tianming. Aduh, mereka sama sekali tidak bisa menahan napas. Melihat penampilan sosok yang luar biasa ini, tak terhitung ahli dari 1000 dunia besar yang mengelilingi pegunungan percobaan suci menggelengkan kepala mereka bersamaan. Meskipun reputasi termasyur dari klan Xiao terlihat jelas, cara kejam untuk membantai para malaikat terlihat jelas bagi semua orang yang hadir. Dengan kekuatan satu orang, bagaimana itu bisa bersaing dengan seluruh kerajaan malaikat? Xiao Tianming menginjakkan kaki sendirian di kota suci kerajaan malaikat, di langit pegunungan percobaan suci, melalui kehampaan tak berujung di mata yang dalam itu, tiba-tiba terkunci pada bayangan lemah di atas berkas cahaya salib, menatap balok salib cahaya yang memancar dari atas. Aura ilahi menggerogoti kehidupan guru Guntur sedikit demi sedikit. Di wajah tenang Xiao Tianming, jelas ada ledakan niat membunuh. Rasa sakit yang menusuk hati seperti itu, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan cintanya, seluruh hatinya tiba-tiba tersentuh. Begitu sinar salib cahaya melahap kehidupan Master Guntur, tidak akan ada lagi Master Guntur di dunia ini, dan bahkan dengan pergelangan tangan Xiao Tianming yang mencapai langit, Master Guntur tidak dapat dilahirkan kembali. Pada saat itu, putri klan Guntur Suci yang lucu dan sombong di masa lalu akan benar-benar menghilang, dan mantan klan Guntur Suci juga akan sepenuhnya menghilang di sungai panjang dunia 1000 besar. Di dunia ini, tidak akan ada nafas Raja Petir, dan tidak akan ada lagi mata merah yang melekat padanya dan mencaci maki dia setelah dia mengalami hidup dan mati, baik hati. Segala sesuatu di dunia tetap menjadi wanita pengasih yang paling tulus. Seringkali, Xiao Tianming tidak tahu apa itu cinta, tetapi justru karena keberadaan Lei Zhu, Xiao Tianming terus-menerus termotivasi, membuat yang terakhir terus berlanjut untuk mengubah kepompong menjadi kupu-kupu dan akhirnya menjadi Xiao Tianming. Jenius sejati klan. Melihat sosok cantik di depanku ini, kenangan tak terlupakan mengalir ke hatiku seperti mata air. Bagaimana orang-orang bertele-tele ini memahami hal-hal yang mereka alami dalam waktu dekat. Kamu seharusnya tidak datang. Melihat pria tampan yang memikirkan malam ini, muncul di ketinggian altar Inkuisisi Suci dengan postur yang kuat, Lei Zhu juga mengangkat wajahnya yang cantik, dan air mata perlahan jatuh di pipinya. Raja Guntur tahu bahwa ketika Xiao Tianming datang ke pertemuan sendirian, kebencian terhadap genosida tidak dilakukan secara pribadi olehnya, dan ada temperamen lain di dalamnya. Untungnya, orang yang dia cintai bukanlah orang yang tidak bisa dimaafkan pada saat kematian, keinginan terakhir yang telah lama disayangi di dalam hatinya dihentikan, dan Lord Lei tidak memiliki nostalgia dalam kehidupan ini. Lama tidak bertemu. Di atas langit yang tak berujung, Xiao Tianming mengangkat telapak tangannya yang keriput dan menatap Raja Guntur yang menangis di bawah dengan senyum naif, matanya penuh memanjakan. Aku tidak menyesal dalam hidupku, kembalilah, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Lei Zhu melihat senyum cerah di wajah Xiao Tianming, dan tidak bisa menahan senyum puas, ingatan itu sepertinya kembali ke saat pertama kali kita bertemu. Pria pendiam, tetapi berperut hitam ini, sekarang tampaknya orang benar-benar mencintai dan membenci. Xiao Tianming tidak menjawab ketika menghadapi teguran Lei Master, tetapi matanya tiba-tiba menjadi serius, seperti seorang kaisar khusyuk yang tidak bisa dihujat, matanya menyapu diam-diam ke semua makhluk di sini. Situasi saat ini pada dasarnya adalah konspirasi malaikat pembunuh melawanmu dan melawan keluarga Xiao. Kamu akan mati, aku tidak ingin kamu mati. Itu tidak layak, ada tidak perlu berperang untuk diri sendiri dan kerajaan malaikat. Setelah Xiao Tianming dan kerajaan malaikat memulai perang total, pemandangan seperti itu akan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan pemenang utama tidak diragukan lagi adalah ras alien Perang Dunia Kedua akan segera berakhir. Jika pertempuran internal ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dunia Piandakian ini mungkin berada dalam situasi yang mengerikan. Sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan bahwa dia dapat melihat Xiao Tianming sebelum kematiannya dan mengakhiri keinginannya yang telah lama dia dambakan. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Xiao Tianming tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba ada kekuatan tak berujung yang naik dari seluruh tubuh, seperti langit pegunungan suci ini, dengan warna oranye yang indah gunung berapi emas dengan kemarahan tak berujung meletus sepenuhnya, dan momentumnya mengerikan. Banyak orang melihat kejeniusan klan Xiao yang lebih suka menyerahkan segalanya demi seorang gadis, dan hati mereka juga menakjubkan, terutama kepala kekuasaan yang seperti rumput di dinding, dan mereka bahkan lebih malu.
Beberapa orang rela hidup dengan topeng kotor dan tubuh jelek untuk sedikit keuntungan, sementara beberapa orang sama seperti mereka, dan lebih suka membakar segalanya demi cinta di hati mereka. Tersisa dalam kehampaan, kekuatan para malaikat di udara mulai menghilang di bawah pengaruh nafasnya, dan seluruh pegunungan suci yang damai dipenuhi dengan riak reinkarnasi panas, seolah-olah Raja Api tertentu telah turun ke sini. Adalah kekuatan api suci. Merasa bahwa kekuatan malaikat yang telah dipersiapkan dengan hati-hati untuk menghadapi Xiao Tianming begitu mudah disingkirkan oleh lawan, orang-orang di dalam 5 menara dari susunan pentagram sangat toleran. Tidak bisa berhenti kehilangan suaranya. Ini sebenarnya fluktuasi api suci ketiga, itu benar-benar mengejutkan. Mata indah malaikat pembantaian itu dipenuhi dengan ekspresi terkejut, melihat gunung api suci Xiao Tianming yang naik, malah memicu senyum yang terlihat lebih arogan. Hari ini adalah hari ketika kerajaan malaikatku akan menghakimi Bita. Sebagai anggota klan Xiao, apa yang kamu lakukan sekarang? Senyum di sudut mulut malaikat pembunuh itu bahkan lebih menghina, dan kemudian suara bernada tinggi bergema di setiap bagian sudut pegunungan Inkuisisi Suci. Dia masih terlalu muda. Meskipun kekuatannya telah mencapai puncak para dewa, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan seluruh kerajaan malaikat sendirian? Hahaha. Malaikat pembantai. Mengapa begitu banyak tuduhan pada dewa ini? Klan Xiaoku bertindak, tapi bukan giliranmu untuk campur tangan sebagai anjing yang berduka. Hanya karena kamu ingin memanjakan klan Xiao. Anda tidak pantas. Selain itu aku sekarang adalah seorang jenius dari keluarga Xiao. Xiao Tianming hari ini hanyalah orang biasa yang terobsesi dengan cinta. Tepat ketika malaikat pembunuh itu setengah jalan, Xiao Tianming tersenyum santai, dan senyum itu penuh dengan kebahagiaan, sentuhan tidak diragukan lagi nada arogan. Kamu tidak layak. Suara yang luar biasa menyebar ke setiap sudut dunia ini, dan nada yang mengejutkan tidak diragukan lagi membuat atmosfer dunia ini kering hingga ekstrim, dan langsung menyala. Angel Mansion, bentuklah barisan. Merasakan arogansi di dada Xiao Tianming, Killing Angel berbicara lagi. Rumah suci, sebuah suara yang kuat muncul dari mulut malaikat kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pegunungan percobaan suci, dan filamen putih murni yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh halus mereka, dan segera menyuntikkannya ke dalam altar. Altar Inkuisisi Suci dipenuhi dengan spar putih sebening kristal, dan tiba-tiba itu dicurahkan oleh kekuatan ilahi yang begitu besar, dan seluruh altar tiba-tiba berdiri dan tiba-tiba melayang di udara. Ini adalah, di antara kerumunan, ada banyak pembangkit tenaga listrik berpengalaman, dan kelopak mata mereka berkedut hebat ketika mereka melihat altar ini yang naik ke kehampaan. The Sanctuary of Angels, the God Hunting Light Array yang mengklaim dapat menilai segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba, rantai cahaya energi yang tidak berwarna dan transparan tersebar dari masing-masing dari 5 menara di kehampaan, samar-samar menutupi seluruh altar hubungi. Di tengah altar, di atas pancaran cahaya yang mengikat Raja Guntur, cahaya suci yang melonjak tiba-tiba menyembur keluar, dan segera berubah menjadi balok kristal putih yang sangat murni. Melihat blok kristal putih yang semuanya suci dan misterius, mata Guru Guntur menjadi serius. Dari sana, Guru Guntur jelas merasakan gelombang yang hampir hancur. Puff! Sebelum Guru Guntur bisa bereaksi, ratusan batu kristal mengelilinginya, dan segera bergetar bersama, seolah-olah mereka sedang membangun dunia kosong. Kekosongan di altar mulai menjadi terdistorsi dan ilusi, lubang cahaya putih yang menyilaukan tidak tahu kemana harus pergi, tetapi pada saat ini, itu seperti mulut berdarah, dan Raja Guntur dengan mudah ditelan. Di sekitar altar, formasi malaikat suci kuno yang tak terhitung jumlahnya menjulang, dan beberapa serafim dan malaikat agung menyanyikan mantra malaikat yang lebih panjang bersama-sama. Xiao Tianming, pergi. Saat Raja Guntur menghilang dan ditarik ke pusaran corona, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia meninggalkan dunia ini. Apakah ini kepercayaanmu? Xiao Tianming melangkah sedikit, tidak peduli apa yang dilakukan malaikat pembunuh hari ini, dia akan menggunakan tangannya sendiri untuk menghancurkannya secara langsung. The Holy Mansion of Angels, itu adalah eksistensi yang bahkan para dewa dapat berburu dan membunuh kamu. Malaikat pembunuh perlahan melayang di luar altar susunan cahaya, dan kemudian menatap Xiao Tianming dengan jijik. Alasan mengapa kerajaan malaikat mampu mempertahankan posisi terpisah di dunia besar bukan hanya karena mereka mengendalikan sihir kebangkitan tetapi juga karena kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya seperti penghakiman dan sanksi. Dengan kekuatan penghakiman dan sanksi yang dipimpin oleh kekuatan malaikat, di seluruh dunia 1000 besar, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat melarikan diri. Mungkin, kekuatan surgawi malaikat yang tak terhitung jumlahnya menghantam wajah Xiao Tianming seperti api suci yang panas.
Bahkan jika dia membawa api suci ketiga untuk sementara, nyala api oranye emas meledak dengan ketakutan yang kuat. Tanpa api suci keilahian, bagaimana ia bisa menahan paksaan dari formasi cahaya pemburu dewa seperti itu? Aku harap kekuatanmu saat ini cukup kuat untuk menumbangkan segalanya. Mata Xiao Tianming mulai berubah, dan api oranye emas langsung memenuhi mata, kulit, dan dagingnya, dan energi besar tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Segera, tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba bangkit dan menukik menjauh dari langit di atas pusaran di tengah susunan cahaya altar. Benar adalah yang tertinggi, tapi cinta bertahan selamanya. Bayangan menggetarkan langit yang tampan dan tak terkendali, seperti meteorit yang jatuh, menukik ke bawah menuju pusaran korona altar. Meskipun dia tahu itu konspirasi, dia melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu, karena ada orang yang dia hargai di bawah. Lompatan ini menyebabkan hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Xiao Tianming baru saja memasuki altar Inkuisisi Suci. Kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan kulitnya hangus samar, dan kekuatan penghancur yang berasal dari arai cahaya berburu ilahi membuat jiwanya sedikit bergetar, tetapi dia masih tak kenal takut. Kecepatannya meroket, berhadapan langsung dengan pusaran korona. Untuk sementara waktu, altar, susunan cahaya mulai berputar, dan kekuatan dan mantra malaikat yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam pusaran korona oleh para malaikat pembunuh. Dan semua napas di pusaran korona terus-menerus ditekan, sekuat Xiao Tianming, saya khawatir itu sulit untuk ditangani. Pada saat ini, semua orang melihat pemandangan ini, dan sepertinya sudah ada hasil di hati mereka. Bukankah itu akan jatuh begitu saja seperti ini? Banyak orang mengangkat kepala mereka dengan tak percaya, melihat altar tempat suci yang tergantung di udara, terutama pintu masuk pusaran korona semakin kecil, sentuhan kegelisahan membanjiri hatinya. Paksaan yang mengisi kekosongan altar Inkuisisi Suci terlalu besar, sehingga sulit bagi orang untuk bernapas. Selain paksaan dari arai cahaya pemburu dewa, dan pusaran korona yang tidak tahu kemana arahnya, tampaknya dua pembangkit tenaga listrik tertinggi belum bertarung, dan pertempuran ini akan membuahkan hasil. Manusia yang terjebak dalam cinta selalu tidak dapat menyentuh alam yang tidak terjangkau itu. Melangkah ke formasi cahaya berburu ilahi, bagaimana kamu bisa melawanku? Semua ini sudah pada saat keputusanmu, ini sudah berakhir. Malaikat pembantai mencibir, dan kemudian tubuhnya melonjak, juga mengalir ke kekosongan altar Inkuisisi Suci, dan filamen cahaya suci yang sangat cemerlang melonjak di sekelilingnya, memancarkan lingkaran cahaya suci yang mempesona, dan matanya diam-diam menyaksikan saat dia jatuh ke mahkota, cahaya Xiao Tianming di pusaran air. Jika orang ini tidak masuk ke dalam formasi cahaya berburu ilahi, dia masih bisa melawan dirinya sendiri. Sayangnya, di bawah pusaran mahkota cahaya, orang ini tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, dan sekarang semuanya sudah diatur. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menahan napas dan melihat mulut pusaran korona yang akan ditutup sepenuhnya kapan saja. Tik-tok, Raja. Guntur ditarik ke pusaran mahkota cahaya, dan dia hanya merasa bahwa tubuh, kulit, dan bahkan jiwanya menghilang dari dunia ribuan, menuju dunia putih bersih yang tidak pernah melihat dunia terang hari. Tidak ada kehidupan di dunia, tidak ada makhluk hidup. Di dalam tubuh, petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan satu demi satu, menghilang sesuka hati di dunia putih murni yang tidak diketahui ini. Hilangnya dan hancurnya setiap jejak petir menunjukkan bahwa kehidupan Master Guntur telah sedikit melemah. Apakah ini akhirnya? Di sekitar tubuh Lei Lord, ada blok kristal putih yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan misterius. Nafas kekuatan ilahi malaikat terus-menerus terbang, memenjarakan dan mengikis tubuh yang terakhir, membuatnya tidak dapat bergerak, hanya sulit dia membuka matanya dan berkata tanpa daya. Kematian tidak mengerikan bagi Guru Guntur, tetapi jika Xiao Tianming terlibat karena kematiannya sendiri, itu adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Di seluruh dunia putih murni, tidak ada suara, dan napas merespons Master Guntur. Keheningan yang mati membuat orang merasa sangat terganggu dan takut. Dengan cara ini, kekuatan para malaikat di sekitarnya seperti binatang buas yang rakus, terus-menerus menggerogoti dan menelan Guntur. Dalam kehidupan Tuhan, segala sesuatu tampaknya tidak dapat diubah. Apakah kamu baru saja mati seperti ini? Sayang sekali. Gumaman yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tetapi Raja Guntur tidak bisa berbuat banyak sekarang. Pada saat ini, secara mengejutkan tidak ada rasa takut di benak Lei Zu, dan tidak ada sentuhan dingin di kulitnya. Dia hanya merasakan vitalitas yang melemah di tubuhnya, dan Lei Zu tidak bisa membantu tetapi perlahan menutup matanya. Dia tidak takut mati, tetapi sekarang setelah keluhannya berakhir, dan orang yang dia cintai ada di sisinya, itu hampir cukup dalam. Pikirannya, segala sesuatu tentang Xiao Tianming secara bertahap muncul,
kenalan pertama, berdebat, jatuh cinta, cinta dan membunuh satu sama lain. Lupakan saja, karena dia tidak bisa menolak, maka di saat terakhir ini, simpan semua kenangan tentang dia. Memikirkan hal ini, kesadaran dan jiwa Raja Petir sedikit bergetar, dan sepertinya itu akan runtuh sepenuhnya kapan saja kekuatan yang diberikan oleh malaikat pembantai telah membuat dukungan Raja Petir mencapai batasnya. Bas! Tiba-tiba, gelembung emas oranye menyembur keluar dari dunia putih bersih ini tanpa peringatan, dan segera meledak. Jejak cairan oranye emas yang mempesona membuat dunia yang awalnya lembut ini menjadi lautan api yang nyata. Boom! Cairan oranye emas, nyala api terus turun dari langit, dan dengan mudah melelehkan berkas cahaya, balok kristal putih, dan benda-benda lain di tubuh Guru Guntur. Pada saat yang sama dengan ledakan, di seluruh kekosongan yang mati, tidak mungkin ada serangkaian suara mengejutkan yang membuat jiwa seseorang terbang, dan momentumnya mengerikan. Dengan munculnya adegan ini, entah mengapa, Raja Petir yang telah menyerah pada perjuangannya, tampaknya telah merasakannya. Segera lagi, dia mengedipkan kelopak matanya yang berat, mencoba membuka matanya, dan akhirnya mengambilnya, melihat dunia ini. Karena penglihatan kabur, di puncak pusaran korona, ada sosok bermandikan api oranye emas, kekuatan, nafas malaikat, terbakar abis. Angka ini brilian. Bahkan di atas kepalanya, ada sekelompok api yang mengalahkan langit dan bumi secara perlahan. Api kehidupan. Xiao Tianming, kamu gila. Sinar silang cahaya di sekitar tubuhnya dengan mudah dilebur oleh api oranye emas, dan Raja Petir yang sangat lemah, di kali ini, matanya sedikit menyusut, marah melihat sosok ini sangat. Itu tidak penting lagi. Melihat penampilan Thunder Lord yang menggelegar, ekspresi serius Xiao Tianming tiba-tiba berubah menjadi senyuman yang langka. Diri sebelumnya, demi kepentingan keluarga, keselamatan ribuan orang, mengabaikan terlalu banyak hal, dan diri saat ini pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ayo pergi ke ujung bumi, di mana tidak ada yang mengenal kita. Mari kita jalani kehidupan normal seperti ini. Lei Zhu memandang Xiao Tianming dengan sikap seperti itu, dan tersedak itu adalah api, kehidupan, dan itu terintegrasi dengan kehidupan Xiao Tianming. Di mana jantung dan darah berada, begitu api kehidupan padam, dia akan menjadi abu. Aku tidak bisa pergi lagi. Masih ada pertempuran nyata yang menungguku, kata Xiao Tianming. Tapi, Lei Zhu ragu-ragu. Aku hanya ingin kamu hidup. Aku akan bersamamu. Kalau begitu aku akan membawamu kembali. Api yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Xiao Tianming, pusaran mahkota hampir runtuh, dan telapak tangan lebar yang terakhir memegang erat-erat. Guru Guntur pergelangan tangan yang ramping, sentuhan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi melewati telinganya. Kebaikan. Mata Lei Zhu menciut erat, beberapa tertekan dan beberapa beruntung, dan kepulan asap jatuh ke dada Xiao Tianming. Matanya dikejutkan oleh api kehidupan yang menggantung di atas kepalanya. Dalam pertempuran ini, aku akan bersamamu. Ada aura suci yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pegunungan Inkuisisi Suci, yang membuat semua orang secara tidak sadar menjadi menakjubkan, tetapi melihat pemandangan yang begitu aneh di altar, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya kesurupan, seolah-olah dari seumur hidup. Dalam waktu kurang dari 100 napas, sosok Xiao Tianming dan Raja Guntur benar-benar ditelan oleh pusaran cahaya yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tetapi tidak ada keraguan bahwa situasi mereka mungkin sangat berbahaya. Di altar pada saat ini, riak cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mendorong larik cahaya berburu yang tak terlihat untuk melonjak bersama, dan kekuatan suci yang tak terhitung mengalir keluar, langsung menekan pintu masuk pusaran korona sepenuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Tianming, sosok Raja Petir, benar-benar menghilang di sini, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Ini adalah takdir untuk tidak mematuhi kerajaan malaikatku. Sampai pusaran korona di altar perlahan menutup dan menghilang, napas Xiao Tianming dan Master Guntur benar-benar menghilang di dunia ini, dan malaikat pembunuh baru saja menginjakkan kaki di platform tinggi, altar, menghadap ke berbicara tentang seluruh kerajaan malaikat, dia berbicara dengan suara bernada tinggi. Tujuan dia melakukan ini, tentu saja, untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan adegan ini, dan keterkejutan dan ketakutan di hati mereka tak terlukiskan. Sekuat Xiao Tianming, dia menghilang begitu saja dan jatuh. Kalau begitu, di dunia ini, siapa lagi yang bisa melawan malaikat pembunuh? Dong, dong, dong. Pada saat deklarasi kemenangan malaikat pembantai baru saja berakhir, energi api yang luar biasa mulai melonjak di langit tinggi altar Inkuisisi Suci, dan kekuatan bergelombang yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti kembang api yang indah. Buka,
membentuk sepotong awan megah yang berisi api oranye emas di langit ini. Awan api melonjak sesuka hati, tetapi ada semacam kekuatan gaib yang berkumpul dengan cepat. Tampaknya ada semacam makhluk yang terpisah, yang menyeduh semacam kekuatan mengerikan yang mengguncang alam semesta. Di atas awan, naik turunnya dunia awan yang menyala seperti dunia baru. Sinar cahaya meluap, dan siluet di dalamnya sangat kuat, dan yang paling mencolok adalah gulungan yang sangat sederhana di tangan orang ini. Pada saat ini, aliran kekuatan penghancur yang tak ada habisnya terus-menerus dilepaskan. Bahkan jika sosok di lapisan awan yang menyala sangat kabur saat ini, orang-orang di bawahnya dapat dengan jelas merasakan tekanan yang kuat dan ekstrim, jatuh dari langit. Tidak mati. Tiba-tiba, pikiran dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan ekspresi keheranan yang tak terlukiskan, terutama pembangkit tenaga listrik dari kerajaan malaikat. Mengumpulkan kekuatan dari Slaughter Angel, kekuatan dari Light Array God Hunting dan Crown of Light Vortex, tidak membunuh orang ini. Banyak orang memandang sosok di awan yang menyala dengan tak percaya, dan bahkan ranah jiwa mereka sedikit bergetar. Tampaknya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Yang mulia saya, perhatikan bahwa kekosongan dunia ini mulai terdistorsi, dan jejak awan sederhana terus muncul. Jumlah malaikat yang kuat di altar juga mengalihkan perhatian mereka ke pembantaian suci para malaikat. Kekuatan orang gila ini sekarang, tapi di luar apa yang bisa mereka tangani. Xiao Tianming, apa yang diseduh sekarang adalah teknik ilahi. Teknik ilahi yang asli, kekuatan supernatural yang mampu menghancurkan segalanya. Begitu dia selesai membuat sihir dan membuangnya, aku takut seluruh kerajaan malaikat akan berubah menjadi debu. Melihat Xiao Tianming yang muncul kembali, malaikat pembunuh tidak setuju dan mencibir di sudut mulutnya. Namun, dia tidak mencoba untuk menghentikan tindakan yang terakhir, karena dia juga ingin melihat seberapa kuat teknik magis ini, yang diturunkan oleh dunia seribu besar, begitu kuat. Yang paling penting adalah bahwa malaikat pembantai memiliki harga dirinya, bahkan jika sihir datang, saya khawatir akan sulit untuk melenyapkannya sepenuhnya. Stabilkan formasinya, altarnya, kata Killing Angel. Ya, begitu suara itu jatuh, jumlah serafim di sekitar altar, malaikat agung melantunkan mantra kuno yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, seolah-olah mereka mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir ke arai cahaya berburu ilahi. Membunuh, bertahun-tahun keluhan, inilah saatnya untuk mengakhirinya. Kata Xiao Tianming, jantung di dadanya tiba-tiba berubah menjadi jam pasir, tergantung tinggi di atas kepalanya, dan jam pasir itu sepertinya memiliki perjalanan waktu. Pada saat itu muncul, seluruh lapisan awan yang menyala bergerak pada saat yang sama, dan lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang langsung membalikkan altar Inkuisisi Suci, dan bahkan kekuatan Xiao Tianming mencapai tingkat yang mengejutkan. Ternyata mengandalkan pembakaran spontan dari api kehidupan. Tidak heran kalau kamu bisa lolos dari pusaran cahaya, tapi kekuatan sihir yang kamu lakukan sepertinya tidak sekuat dulu, dikabarkan. Melihat tindakan Xiao Tianming, malaikat pembunuh sepertinya melihat ini dia lelucon besar. Pembakaran spontan pembangkit tenaga puncak demigod. Tujuannya adalah untuk melakukan sihir, mencoba melenyapkan diri sendiri. Anda telah menjadi rumah surgawi yang melampaui segala sesuatu di dunia, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan orang yang luar biasa? Saat api kehidupan ini padam, itu adalah saat tubuh dan jiwamu benar-benar hancur. Mata malaikat pembunuh dipenuhi dengan senyum yang hampir gila, dan dia segera melihat jam pasir di atas kepala Xiao Tianming. Penghormatan yang harus diberikan kepadamu, aku sudah memberikannya, kamu harus menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, kerajaan malaikat ini akan sepenuhnya jatuh di sini. Mata Xiao Tianming dipenuhi dengan perasaan gila yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tahu bahwa membunuh malaikat jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Keajaiban ilahi, pembakaran spontan api kehidupan, dan berbagai tindakan semuanya memengaruhi hati semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Tidak ada yang tahu mengapa dia sekuat Xiao Tianming, dan dia sangat ingin bertarung. Saya pembantaian. Malaikat pembantai melompat dari platform tinggi altar, dan langsung mencapai puncak dunia ini, dan cahaya putih murni yang menyilaukan meletus dari tubuh. Setelah tubuh, kedua belas sayap malaikat perlahan terentang, dan bahkan di atas sayap malaikat, bayangan jiwa malaikat ilusi muncul, lapisan sayap malaikat melonjak, dan roh iblis merah darah muncul. Tenda itu tampaknya menerangi seluruh dunia. 12 sayap merah. Keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kerajaan malaikat. Namun tidak diragukan lagi bahwa Killing Angels hari ini telah sepenuhnya menggantikan Queen of 12 Winged Angels, baik dari segi status maupun status. Dan benda di atas sayap malaikat itu adalah jiwa suci malaikat,
tanda ratu yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh ratu malaikat dari semua dinasti, dan sekarang benar-benar jatuh ke tangan malaikat pembunuh. Malaikat dan jiwa suci ditambahkan, dan malaikat pembunuh bersayap 12. Jenius dari keluarga Xiao, Xiao Tianming. Pertarungan antara dua orang ini mungkin adalah eksistensi paling kuat di antara manusia di dunia ini, kecuali pertempuran di luar wilayah Daqianhe. Napas dan kekuatan keduanya sekarang benar-benar melampaui level manusia biasa, dan mereka telah mencapai keberadaan yang lebih menakutkan. Xiao Tianming melihat kekuatan mempesona dari Slaughter Angel, dan matanya berangsur-angsur menjadi panas. Ayo mari kita mulai. Perang Tuhan. Suara yang kuat bergema di setiap inci ruang di bagian langit dan bumi ini untuk waktu yang lama. Sesuai keinginanmu. Malaikat pembunuh mengayunkan sayap malaikat di belakangnya, sesuci keabadian abadi, dan segera seluruh orang mengalir ke dunia awan pemusnahan, berdampingan dengan Xiao Tianming. Slaughter Angel sangat jelas bahwa karena Xiao Tianming berani datang ke Holy Trial Mountain sendirian, dia pasti akan menyelamatkan Thunder Lord dengan cara apapun, dan dia pasti akan memiliki kesadaran bahwa ikan itu akan mati dan jaringnya akan putus. Tapi sekuat levelnya, bagaimana bisa? Selama dia tidak meninggalkan pegunungan Inkuisisi Suci, altar, dan arai cahaya pemburu dewa, dia tidak akan terkalahkan hari ini. Xiao Tianming hanya akan dikalahkan oleh kekuatan besarnya sendiri dan menjadi batu loncatannya. Itu Tuan Guntur. Untuk sesaat, menyaksikan pertempuran puncak antara langit dan bumi, mata banyak orang menyipit erat, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu dari kehampaan di bawah awan. Pada saat ini, aura di atas tubuh Lei Zu memiliki perubahan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, jelas karena bantuan Xiao Tianming. Mata Lei Zu perlahan-lahan menyaksikan perubahan yang mengguncang bumi di awan, dan kemudian dengan sangat diam-diam melirik angka yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini, orang kuat. Ketika klan Xiao dan klan Guntur Suci sangat kuat, kekuatan di dunia besar ini semua mengikuti, tetapi dengan penurunan ras, hanya ada sedikit pengikut setia. Puncaknya menarik orang-orang percaya yang munafik, senja saksi legenda keabadian. Hehehehe. Tepat setelah Guru Guntur merasakan mata pemimpin kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kerajaan malaikat, matanya yang jernih terbuka sedikit, dan sensasi kesemutan membuat kulit kepala seseorang tergelitik dalam gulungan. Begitu Lei Zu mengatakan ini, itu seperti tusukan jarum yang tajam, yang menusuk dalam hati banyak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu sebentar, suasana di sini tidak benar. Ada juga banyak gosip yang keluar dalam kegelapan. Jelas, pasukan ini sudah bersiap. Boom! Di dunia awan yang memusnahkan, awan api indah yang tak terhitung jumlahnya bergerak, mengembun dan terbentuk, dan sedikit sosok Xiao Tianming berangkat seperti rumah dewa sungguhan. Kehidupan Xiao Tianming telah dihitung mundur oleh tampilan seni magis klan Xiao. Begitu malaikat pembunuh melangkah ke dalamnya, dia merasakan penindasan yang sangat tajam. Penindasan itu tampaknya berasal dari jiwa dan tidak dapat dilawan. Xiao Tianming, imanmu telah terguncang. Sejak saat kamu terguncang, kamu telah kalah dalam pertempuran para dewa ini. Malaikat pembunuh menatap Xiao Tianming dan mengucapkan kata demi kata. Kecepatan sihirnya yang mengembun telah melambat. Jelas, dia juga tahu bahwa jika sihirnya diringkas, kekuatan dan penglihatan yang dibawanya mungkin tidak akan pernah terlihat di zaman kuno. Xiao Tianming tidak menjawab, tetapi matanya terus berkeliaran di antara awan yang memusnahkan dan jam pasir waktu. Kekuatan seni ilahi terlalu besar. Setelah diseduh sepenuhnya dan turun ke sini, saya khawatir semua makhluk di sekitar sini akan jatuh sepenuhnya, tetapi sekuat malaikat pembunuh, bahkan Xiao Tianming samar-samar merasakan makna yang tak terduga. Jika tidak sepenuhnya dimusnahkan hari ini, saya khawatir itu akan membawa masalah tanpa akhir. 12 sayap, bulu api ilahi yang berkobar. 12 sayap darah di belakang malaikat pembantai perlahan terbuka dan bergoyang. Jelas bahwa tidak ada nyala api pada mereka, tetapi rasa kekudusan yang terpancar dari yang tak terlihat berada di luar ini, batas dunia membuat orang tidak bisa melihat secara langsung, apalagi mendekatinya. 12 sayap. Sampai saat ini, seringai muncul di sudut mulut Xiao Tianming, dan niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Hanya dengan membunuh para malaikat pembantai, tatanan dunia ini dapat ditulis ulang. Pembantaian tidak mati selama sehari, dan dunia ini selalu dalam kesulitan. Membunuh, bunuh, bom. Di seluruh lapisan awan pemusnahan, tiba-tiba ada suara keras, dan semua orang melihat ke atas dengan susah payah, hanya untuk melihat potongan sayap berwarna darah dan potongan api oranye emas berkumpul bersama. Api suci meledak ke segala arah, menyalakan api mengerikan dan napas merah yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia awan yang memusnahkan mulai menjadi terdistorsi,
dan kekuatan surgawi surga dan bumi, yang melampaui segala sesuatu, mulai beriak. Gulu, orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah menatap pemandangan ini dengan tercengang, dan kejutan di hati mereka tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Inilah yang disebut pertempuran para dewa. Jika bukan karena isolasi pemusnahan awan Xiao Tianming, saya khawatir seluruh kerajaan malaikat akan benar-benar terpelintir dan hancur di bawah serangan dua orang itu. Pangkat para dewa sangat kuat. Kamu sangat kuat, tetapi hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Setelah pukulan pertama, malaikat pembunuh juga mengetahui ancaman Xiao Tianming yang membakar api kehidupan dan melakukan sihir, dan segera berkata dengan serius. Malaikat, tongkat kerajaan. Kain kasa di atas tubuh malaikat pembantai mulai menggeliat, dan 12 sayap berwarna merah darah di belakangnya juga menjadi gelisah seketika, seolah-olah mereka memanggil, menarik semacam jimat untuk datang ke sini. Dalam sekejap mata, kekosongan di depan yang terakhir tiba-tiba terbelah, dan tongkat cahaya suci hanya seukuran lengan muncul di kekosongan yang bengkok. Di tongkat itu, ada banyak pola santo malaikat kuno dan panjang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Anda melihatnya dengan ringan, ada rasa tidak nyaman yang menyebar dari lubuk jiwa Anda. Ada juga 12 sayap malaikat di atasnya, yang muncul di bagian atas tongkat kerajaan, dan lipatan yang membuatnya bersinar. Bagian atas tongkat malaikat tidak hanya memiliki 12 sayap suci, tetapi bahkan malaikat mini berdiri di atas tongkat. Tangan malaikat itu tampaknya memegang platform cekung. Ada semacam keberadaan yang luar biasa, tetapi sekarang tidak ada apa-apa. Tongkat malaikat itu menyenangkan dan kuat, tetapi dengan hilangnya barang-barang di platform cekung tampaknya ada semacam jiwa yang hilang. Di antara artefak dunia manusia, tongkat malaikat peringkat 8. Benda ini adalah tanda dari Ratu Malaikat dari semua dinasti. Malaikat pembantai ini sebenarnya menjaga dirinya dari pencurian. Pada saat ini, banyak orang tercengang, semua menonton dengan tidak percaya Killing Angels. Orang yang mengaku memikirkan kerajaan malaikat di mana-mana ini sebenarnya adalah seorang pencuri. Kamu terus berbicara tentang melindungi kerajaan malaikat dan mengulangi kemuliaan kerajaan malaikat. Sekarang, sepertinya dia hanya penjahat yang menyembunyikan telinganya dan mencuri lonceng. Xiao Tianming tersenyum bangga, dan nadanya penuh dengan kesombongan dan kegilaan. Sangat bertele-tele kursi ini hanya untuk membasmi semua orang yang merugikan kerajaan malaikat. Ketika Ratu Malaikat keluar negeri, semua ini secara alami akan menjadi miliknya. Apa yang kalian ketahui semut? Mengatakan, tubuh malaikat pembantai mulai bersinar dengan kekuatan yang melampaui langit dan bumi. Kekuatan semacam itu sepertinya bukan milik kekuatan malaikat biasa. Tahap tengah dewa. Merasakan kekuatan besar dari malaikat pembantai, Xiao Tianming juga benar-benar melihat kekuatan yang terakhir. Jadi apa? Tongkat malaikat itu kuat, tetapi tidak memiliki kekuatan Ratu Malaikat. Bagaimana kamu bisa mengendarainya? Dalam pertempuran ini, kamu pasti akan mati. Tanda seru. Hancurkan dunia awan. Saat Xiao Tianming berbicara, seluruh awan kepunahan tiba-tiba gelisah, dan kekuatan awan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju satu sama lain, seolah-olah seorang raja yang marah melepaskannya. Seni surgawi telah dirakit. Hancurkan dunia awan, jatuh. Tongkat malaikat, Seng Hui. Untuk sementara waktu, keterampilan bertarung di tingkat seni ilahi, dan tongkat malaikat dari kerajaan malaikat pancaran cahaya suci malaikat yang kental benar-benar menyatu. Tidak ada yang bisa memprediksi pemenang akhir dari konfrontasi ini, tetapi tidak diragukan lagi akan dicatat dalam catatan sejarah selamanya. Untuk sementara waktu, langit yang bergejolak di dunia awan kehancuran yang luar biasa terbalik, dan sinar cahaya yang menyilaukan merobek awan, seolah-olah bahkan kekosongan dapat dengan mudah dihapus, dan kemudian semua orang hanya bisa secara naluriah merasakan bahwa kekosongan di dalamnya, lapisan awan langsung memadat, awan menyala yang tak terhitung jumlahnya menahan serangan malaikat pembunuh hampir seketika. Dalam sekejap, kedua serangan itu tampaknya telah menembus ruang dan waktu dan menghilang dengan tiba-tiba. Menghancurkan lanskap keabu-abuan di awan, kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya menyebar sesuka hati, dan seluruh dunia awan tampaknya ditusuk dengan lubang. Bahkan jika tidak ada fluktuasi energi, itu masih membuat seluruh altar tempat kudus berdengung. Pertempuran para dewa tidak dapat diprediksi. Warna ketakutan yang sangat kaya secara bertahap muncul dari mata banyak pembangkit tenaga listrik yang menonton dari bawah. Menghadapi tingkat pertempuran seperti itu, mereka tidak bisa terlibat. Kedua serangan dahsyat itu bertabrakan dengan kejam dan meledak di lapisan awan yang memusnahkan, dan riak energi yang menakutkan tersebar di mana-mana, tetapi mereka tidak menghancurkan ranah sihir yang dibentuk oleh dunia awan yang memusnahkan. Awan bergetar, tubuh Xiao Tianming bergetar hebat saat ini,
dan kemudian matanya penuh keheranan saat dia menatap malaikat pembunuh. Pakaian suciku seberapa kuat itu? Api putih bersih membakar tubuh halus dan kain kasa malaikat pembantai, seolah-olah yang terakhir telah memperoleh kekuatan suci yang lebih kuat. Ada banyak pola suci kuno yang terukir pada pakaian suci, dan pola kuno yang panjang, bahkan jika Xiao Tianming menjentikkannya dengan ringan hari ini, ada perasaan pusing. Sejauh yang saya tahu, kerajaan malaikat tidak pernah memiliki hal-hal yang menakutkan seperti itu. Mata Xiao Tianming sedikit menyusut, melihat dunia penghancuran awan yang akan runtuh ini, dia sedikit bingung. Kenapa malaikat pembunuh bisa mengabaikan serangan sihirnya sendiri? Di bawah serangan magis berjuang untuk hidup barusan, malaikat pembantai akan langsung mati di sini, tetapi tepat ketika serangan magis itu bersentuhan dengan lawan, Xiao Tianming jelas merasa bahwa malaikat pembantai tampaknya tidak terpengaruh oleh sihirnya sendiri, menyerang sama sekali. Ini juga alasan mengapa Xiao Tianming berhenti meledakkan dunia sihir. Api hidupnya sendiri telah membakar lebih dari setengahnya, bahkan jika dia mengumpulkan kekuatan api suci ketiga dan seni suci, dia tidak bisa mengguncang malaikat pembunuh. Kain kasa ini disebut benang para dewa. Ini adalah benda suci tertinggi yang dianugerahkan pada kursi ini oleh para dewa. Apakah kamu pikir kamu bisa mengguncangnya hanya dengan kekuatanmu? Bodoh. Pembantaian malaikat itu meraung dengan arogan, seolah-olah pada saat ini, dia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Benang dewa. Saat kata-kata malaikat pembunuh terdengar, tidak hanya Xiao Tianming yang bingung, tetapi bahkan malaikat tertinggi dan seraf yang berdiri di platform tinggi altar pengadilan suci untuk mempertahankan formasi cahaya pemburu Tuhan juga bingung. Hal ini tapi aku belum pernah mendengarnya dari Yang Mulia. Banyak malaikat menggelengkan kepala mereka sedikit, tetapi mereka masih mempercepat pengumpulan kekuatan malaikat. Mereka harus menggunakan susunan cahaya berburu dan altar untuk melindungi seluruh malaikat. Kerajaan begitu keajaiban datang. Jika tidak ada cukup energi untuk melindungi, saya takut kerajaan malaikat akan menghilang. Mungkin itu didapat dengan keberuntungan saat aku keluar dari bea cukai. Di antara penjaga malaikat pembunuh, ada banyak orang yang mengatakan, berikut ini adalah kejahatan keji. Hari ini, biarkan kursi ini menyebarkan darahmu ke seluruh tangga seluruh kerajaan malaikat. Ekspresi wajah malaikat pembunuh mulai menjadi serius, dan sayap malaikat di sekelilingnya perlahan melonjak, bahkan celah di atas tongkat malaikat sekarang sepenuhnya diisi oleh jiwa suci malaikat di tubuh yang terakhir. Dia jelas tidak meluncurkan serangan apapun, tetapi Xiao Tianming dapat dengan jelas merasakan rasa sakit yang tajam dari kulitnya, dan bahkan dari lubuk jiwanya. Tampaknya semua kekuatan di dunia awan yang memusnahkan ini telah menyerah kepada malaikat pembantai, dan dia hanyalah orang jahat yang tak termaafkan yang hanya bisa diadili. Menghancurkan alam awan memang termasuk dalam kategori Divine Art, tapi bagaimanapun juga, itu adalah Divine Art yang terkenal dengan pertahanannya. Memang agak enggan untuk mencoba melenyapkan Slaughter Angel dengan Divine Art ini. Hah! Xiao Tianming menghela nafas berat dari udara keruh, dan segera menatap Raja Guntur yang berada di bawah alam awan penghapusan, dan hatinya juga tersentuh dengan kejam. Tidak bisa mengalahkan setidaknya diri saat ini, tidak bisa mengalahkan malaikat pembunuh. Di puncak peringkat setengah dewa, api kehidupan secara spontan menyala, dan bahkan dengan kekuatan seni suci dan api suci ketiga, tidak mungkin untuk mengguncang pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya hanya di tingkat menengah dari peringkat dewa. Malaikat pembantai tampaknya telah melampaui yang terkuat di bawah dewa semu. Entah itu 12 sayap di belakangnya, tongkat para malaikat, jiwa suci para malaikat, atau bahkan kain kasa dewa yang cukup kuat untuk menahan semua serangan. Dah. Malaikat pembunuh dengan lembut mengangkat pergelangan tangannya, dan segera sedikit menarik diri, memusnahkan segala sesuatu di dunia awan yang bukan milik cahaya. Tanpa pemusnahan dunia awan dan perlindungan api suci ketiga, Xiao Tianming hari ini seperti manusia yang tidak curiga yang dihadapkan pada penghakiman malaikat pembantai. Hidup dan matinya sendiri hanya di antara pikiran pihak lain. Sekarang, haruskah kamu tahu siapa penguasa dunia ini? Kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya melekat pada kesucian Xiao Tianming seperti putih bersih yang tak tertahankan. Ada bekas luka yang sangat mencolok di kulit dan dadanya, bahkan bekas luka Xiao Tianming, juga bagan bintang berujung 6 yang terlihat seperti sangkar. Seluruh tubuh peta bintang berujung 6 itu panas dan suci, dan Xiao Tianming kesakitan tepat setelah itu muncul bahkan api suci ketiga di tubuh yang terakhir menjadi mendidih pada saat ini, seolah-olah dia melihat sesuatu yang menakutkan, atau bersemangat. Itu keilahian. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Menjauh. Susu. Klan Xiao, kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, klan jahat di luar dunia, kebuntuan antara Anda dan pesta Anda tidak boleh dipatahkan sekarang.
Patung-patung batu di belakangnya ada banyak tubuh yang seperti ular, dengan sinar cahaya berwarna-warni, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh roda bulan dan bahkan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan patung batu dapat dipelajari dari dunia. Perasaan yang luar biasa itu, seolah-olah kehidupan yang telah lama mati ini dihidupkan kembali dengan kecepatan yang berdebar-debar. Napas itu, akhirnya berhembus lagi. Kuharap aku bisa menemukan petunjuk dengan melakukan ini. Di negeri neraka, di sarkofagus terakhir yang tidak pernah berubah, tiba-tiba sesosok tua perlahan keluar, dan segera telapak tangan dipenuhi dengan busur dan anak panah misterius, dan masing-masing tangan menarik busur dan berputar, dan seluruh dunia bawah, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat berkumpul di sini. Fluktuasi semacam itu mungkin di atas semua teknik magis yang telah muncul di dunia. Dan tujuannya adalah kerajaan malaikat membunuh malaikat. Grafik bintang berujung 6 melonjak di bawah kaki Xiao Tianming, dan itu dipenuhi dengan keilahian yang samar, yang menyentuh. Keilahian yang memancar keluar dari peta bintang berujung 6 sangat panas, membakar berkali-kali lebih banyak daripada api-api suci ketiga. Di sekitar Xiao Tianming, darah yang membakar tubuhnya sangat merah, energi darah, dan jiwa semuanya mengalir dipanggang oleh keilahian, meluap. Mata Xiao Tianming serius, dan jam pasir kehidupan bergetar hebat, tetapi sekarang menghadapi kekuatan semacam ini, bahkan jika dia sekuat dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagan bintang berujung 6, Kitab Suci. Malaikat pembunuh tertawa. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kaki Xiao Tianming, dan segera berubah menjadi buku putih bersih di depannya. Di bagian depan buku, bintang berujung 6 berlipat memancarkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Setelah pembukaan malaikat pembunuh, kitab suci tiba-tiba berputar perlahan, dan bahkan ada kekuatan mengerikan yang menjulang di dunia. Di antara halaman-halamannya, itu adalah tempat perlindungan putih yang sepenuhnya terjalin dengan pola suci putih bersih. Kekuatan kurungan dan penindasan yang terkandung dalam pola-pola suci itu bahkan membuat hati Xiao Tianming menjadi dingin. Belenggu kuil. Bahkan di seberang kehampaan yang tak berujung, hati dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini sangat menakjubkan. Pada akhirnya kamu masih tidak bisa membunuhku. Xiao Tianming juga memiliki senyum menyeramkan yang menggantung dari sudut mulutnya. Segera, api suci ketiga dan jam pasir kehidupan bangkit bersama, seolah-olah ada sesuatu, jenis kehancuran terakhir yang dengan cepat berkumpul dan turun. Beri aku penjara. Lepaskan aku. Menghadapi perlawanan keras kepala Xiao Tianming, ada senyum menghina di wajah cantik malaikat pembantai itu. Dunia tidak dapat melukai diri mereka sendiri, tetapi mereka dapat mendominasi segalanya. Karena Xiao Tianming ingin menantang dirinya sendiri, dia akan menggunakan hidupnya untuk menyatakan mereka yang memiliki niat buruk. Malaikat, tidak ada penghujatan. Boom! Kitab suci putih murni tiba-tiba membengkak dengan kecepatan ekstrim, dan halaman yang menggambarkan gereja putih bersih langsung jatuh darinya, dan segera menekan Xiao Tianming. Tempat perlindungan di halaman-halaman buku itu jatuh dari halaman hidup-hidup dan berubah menjadi tempat perlindungan yang sangat besar dan megah, dengan peta bintang berujung 6, itu langsung menyelimuti Xiao Tianming. Dalam sekejap, Xiao Tianming hanya merasa bahwa dia keluar dari dunia ini dalam sekejap, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke ruang pengadilan yang dirancang khusus untuknya oleh malaikat pembunuh. Kekuatan para dewa, kekuatan api suci ketiga, dan bahkan perjalanan kekuatan hidup menghilang seolah-olah dia telah berubah menjadi tubuh fana yang paling sederhana, dia hanya bisa menunggu penghakiman dari malaikat pembunuh. Boom! Tiba-tiba, suara bernada tinggi yang tak terhitung jumlahnya terdengar di sekitar gereja, dan cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari seluruh gereja, mengalir seperti butiran hujan, menamparkan tubuh Xiao Tianming. Sutra. Cahaya suci yang suci dan panas menamparkan kulit Xiao Tianming, rasa sakit yang menembus ke dalam sumsum tulang dan menembus ke dalam jiwa membuat tubuh Xiao Tianming bergetar hebat. Xiao Tianming perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tuan tempat perlindungan ini. Sayap malaikat di belakang malaikat pembantaian berkibar dalam lingkaran, dan kitab suci di telapak tangan juga meledak menjadi cahaya yang lebih intens dan menyilaukan. Xiao Tianming, berikan kekuatanmu ke kursi ini. Kitab suci ditutup, dan kekuatan suci yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi iblis serakah, tanpa syarat mengklaim semua kekuatan di tubuh Xiao Tianming. Tampaknya semua yang dilakukan sekarang adalah membunuh para malaikat untuk dirinya sendiri. Dan dengan munculnya adegan ini, seluruh kerajaan malaikat menjadi sunyi senyap sekuat puncak tingkat setengah dewa, api kehidupan spontan tidak dapat mengguncang malaikat pembunuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan malaikat pembantai hanya sebanding dengan setengah dewa tingkat menengah. Mengapa ini? Di tempat yang jauh, bahkan jika dia tidak perlu melihat dengan hati-hati,
Xiao Yuntian pasti bisa merasakan semua yang terjadi di kerajaan malaikat, dan bahkan ada sedikit kecemasan di mata tuanya. Kasih saleh pada malaikat pembantai jelas bukan benda fana. Xiao Yuntian mundur sedikit, dan busur yang telah berubah menjadi bulan purnama di tangannya ditarik ke tingkat yang tidak dapat dipercaya. Serangan destruktif di dalamnya juga sepenuhnya terbentuk pada saat ini. Tangannya dilepaskan dengan ringan, dan busur aneh yang dipadatkan oleh kekuatan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti kuda liar. Pada saat penghalang dunia bawah rusak, dunia bawah berubah warna, angin bergelombang, dan butiran pasir gelap yang tak terhitung mengamuk, mendorong panah ini untuk memotong ruang dan waktu, menembus kehampaan, dan melakukan perjalanan jauh. Dalam sekejap, di dunia awan yang telah dimusnahkan yang telah diubah menjadi tempat suci, kehampaan di belakang Slaughter Angel langsung terpelintir, dan panah ilahi tak berwarna yang terintegrasi dengan kehampaan melewati kehampaan dan meledak. Pemusnahan asli dari dunia awan, tempat perlindungan malaikat, dan bahkan filamen cahaya suci yang dibawa oleh para malaikat pembunuh, bergetar sepenuhnya pada saat ini, dan berubah menjadi ketiadaan di saat berikutnya. Udara, cahaya, dan kekuatan ilahi sepenuhnya ditelan dan dihancurkan pada saat ini, dan seluruh altar pengadilan suci dan arai cahaya pemburu dewa bergetar hebat dan berubah menjadi debu. Di tempat suci yang indah, malaikat pembantai masih menyerap kekuatan penuh Xiao Tianming, mencoba membuka jalan bagi dewa semuanya sendiri, tetapi kain sutra ilahi di tubuhnya menyampaikan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Panah ini adalah anak panah yang dibuat oleh usaha paruh waktu Xiao Yuntian. Targetnya adalah malaikat pembantai dan pria misterius di balik malaikat pembantai. Kekosongan yang sudah penuh dari pegunungan inkuisisi suci bergetar hebat, dan seberkas cahaya busur yang begitu kuat sehingga mereka berdebar-debar melintas, dan tidak ada yang tahu kekuatan apa ini. Malaikat pembantai yang mengambang di tempat kudus menoleh dengan susah payah, matanya yang indah menyusut dengan erat, dan dia melihat tubuhnya yang sempurna dengan busur yang hampir hitam pekat. Dingin, kantuk, kehancuran kekuatan berbeda yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kedalaman jiwa, dan darah merah perlahan menginfeksi tempat kudus, sayap malaikat. Dengan sifat ilahi, bahkan pembangkit tenaga setengah dewa tidak dapat berbuat apa-apa tentang jubah para dewa, gemetar dengan cepat saat ini dan mereda. Xiao Yuntian. Di tempat yang jauh dari ketiadaan, kristal yang digunakan untuk memata-matai kerajaan malaikat hancur seketika, dan raungan marah bergema. Untuk memungkinkan malaikat pembantai mengatasi bencana ini dan mengulur waktu untuk dirinya sendiri, dia mencoba yang terbaik untuk menyerap sedikit keilahian yang langka dari patung batu kediaman dewa, dan melemparkan kain benang dewa sekuat pakaian benang sutra yang saleh, dan itu juga pada saat ini. Di bawah busurnya yang tidak dapat dijelaskan, itu berubah menjadi gelembung. Immortal tua ini, aku khawatir dia sudah memata-matai keberadaanku. Sialan. Meskipun hatinya sangat marah, setelah menimbangnya, sosok itu hanya bisa melakukannya. Hari ini, dia belum mampu menghadapi kekuatan Xiao Yuntian secara langsung. Selama bertahun-tahun perencanaan, dia memutuskan untuk tidak gagal. Apakah akal sehatnya salah? Kenapa gerakannya menghilang lagi? Dengan membungkuk, Xiao Yuntian tampak telah menua ratusan nyawa dalam sekejap, dan helaan napas muncul di mata senjanya. Itu kekuatan menghancurkan busur misterius, yang menempati urutan ketiga di antara artefak di dunia manusia. Siapa yang menggerakkan kekuatan membunuh dewa seperti itu? Patriark. Semua pengekangan di sekitar tubuh Xiao Tianming langsung hancur, dan bahkan api kehidupan yang menyala-nyala diguncang kembali ke dalam tubuh setelah busur dan anak panahnya. Jelas, semua ini adalah tulisan tangan yang luar biasa dari Patriark Xiao Clan. Boom! Pegunungan suci yang awalnya megah dan mempesona, pemandangan mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlahan dipentaskan. Di udara, teknik magis Xiao Tianming untuk melenyapkan dunia awan, altar suci, dan jajaran cahaya pemburu dewa dari keluarga malaikat, semua jenis kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, sebenarnya dimusnahkan dan dihancurkan setelah panah diam menembus. Panah itu, satu pukulan, hanya sedikit orang yang tahu siapa yang melakukannya tapi tidak ada keraguan bahwa banyak orang mengerti bahwa itu ditujukan pada malaikat pembantai, dan mata mereka sedikit tertuju pada busur yang menembus dada malaikat pembantai. Memutar panah cahaya, wajah orang yang tak terhitung jumlahnya, hati, gemetar kejam, semua melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Malaikat pembantai, yang baru saja tak terkalahkan, benar-benar terkena panah dari dewa ini pada saat ini, darah mengalir kemana-mana, dan semua kekuatan dan vitalitas dalam tubuh meluap dengan kecepatan yang mendebarkan. Bahkan seseorang sekuat malaikat pembantai tidak bisa menahan serangan semacam ini. Puci-puci.
Kekuatan malaikat yang tak terhitung jumlahnya menetes dari tubuh malaikat pembantai yang sempurna, dan tersebar di kehampaan dengan cara yang tidak teratur, dan retakan mulai mengalir keluar dari kulit seperti batu giok kasar, dan darah putih bersih mulai mengalir. Terus-menerus meluap darinya, semua sirkulasi kekuatan di tubuh telah terganggu dan dihancurkan oleh panah ini. Sungguh rencana yang sempurna yang saya miliki, itu telah berakhir hari ini selama Xiao Tianming dilenyapkan. Dengan bakatnya dan latar belakang kerajaan malaikat, itu sudah cukup untuk sepenuhnya melintasi para dewa dan menyerang kuasi yang sebenarnya. Tuhan, tapi semua ini datang terlalu tiba-tiba. Kelopak mata malaikat pembantai bergetar hebat, dan sepasang mata malaikat yang berisi kemarahan mengerikan menatap busur para dewa yang menembus dadanya. Dari sana, dia mencium bau yang sangat berbahaya, dan segera mengangkat kepalanya untuk menatap kehampaan yang tak berujung. Kota suci kerajaan malaikat di kejauhan masih begitu indah, orang tidak bisa tidak mengagumi. Tetapi malaikat pembunuh itu sangat bingung, siapa yang memotivasi pukulan dahsyat ini? Patriark klan Xiao atau pemimpin di luar kerajaan? Retak. Dengan hancurnya otoritas tertinggi malaikat pembantai, tubuh sosok malaikat yang tak terhitung jumlahnya yang pernah melayaninya semua memiliki gelombang serangga ringan yang sangat samar, dan mereka segera dihancurkan. Jelas, setelah Slaughter Angel menguasai kerajaan malaikat, meskipun kekuatan keseluruhan kekuatannya sangat meningkat, Slaughter Angel telah menganggap orang-orang ini sebagai boneka dan menggunakannya sesuka hati. Kamu tidak bisa hidup lagi. Jalanmu salah sejak awal. Kami masih akan melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia ini. Aura Xiao Tianming sangat lemah, tapi untungnya, pergelangan tangan Patriark Xiao Clan yang menembus, miliknya tindakan spontan memicu hidupnya lega, dan dia mengelilingi tubuh Lei Master dan mengucapkan kata demi kata. Xiao Xiao Yuntian. Wajah cantik malaikat pembantai secara bertahap mengeluarkan ketakutan, sudut mulutnya memutih, seluruh tubuhnya hancur tak terkendali, dan terbelah, bahkan 12 sayap malaikat dan malaikat di belakangnya. Yang kudus jiwa juga cepat hancur. Orang-orang paling kuat di dunia ini tidak lain adalah pemimpin dunia luar dan Xiao Yuntian, tetapi karena Slaughter Angel mendapatkan kasa sutra ilahi, dia dengan percaya diri percaya bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menantang mereka. Dewa mengambil Xiao Yuntian dan pemimpin dunia luar sebagai tangga dewa pertempurannya sendiri. Sayangnya, sekarang tampaknya semua ini menjadi omong kosong, terlalu konyol. Bahkan jika dia secara tidak sengaja mendapatkan kain kasa ilahi yang bahkan dimiliki oleh Xiao Yuntian dan tidak satu pun dari mereka, dia tidak akan mampu mengguncang dua makhluk luar biasa ini. Kekuatan mereka telah melampaui pengetahuan malaikat pembunuh. Gulu sekarang, apa yang harus saya lakukan? Penonton terdiam, seolah-olah semua orang sedang menunggu malaikat pembantai dihancurkan sepenuhnya. Pada saat ini, di beberapa sudut tersembunyi di bawah, ada beberapa siluet licik yang mengobrol. Setelah terbunuh, kerajaan malaikat akan kacau balau. Dan tidak ada keberadaan yang kuat seperti Slaughter Angel, dan kerajaan malaikat mungkin akan berkurang menjadi beberapa kekuatan biasa di masa depan. Slaughter Angel mencoba membuat kerajaan malaikat menjadi kekuatan nomor satu di dunia, tapi sekarang tampaknya tidak mungkin untuk dicapai. Buka lorong dan pandu mereka masuk. Pertempuran ini, kita hanya bisa menang tapi tidak kalah. Jika tidak begitu klan Xiao menang, beritahu mereka bahwa dalang di balik apa yang terjadi saat itu adalah kita. Tanpa dukungan kerajaan malaikat, kita akan sendirian. Oke, untuk sementara waktu, perhatian semua orang tertarik oleh perubahan di langit, tetapi mereka tidak menemukan bahwa tiba-tiba ada banyak aura gelap di sekitar kerajaan malaikat ini, dan ada banyak dari aura itu fluktuasi jahat dari hierarki reinkarnasi 9 kali lipat. Pemimpin ini, pasukan aliansi api yang tak berujung, yang diam-diam bertengger di puncak di sekitar kerajaan malaikat di kejauhan, saling memandang dengan cemas ketika mereka melihat situasi sebaliknya. Mereka bahkan tidak mengira bahwa Slaughter Angel begitu kuat. Kasa yang hancur di tubuh Slaughter Angel, kekuatan yang lemah di dalamnya mungkin adalah kurangnya keilahian dalam nyala api suci. Hanya saja Divinity, apakah hal ini, saya khawatir itu sulit ditemukan di dunia ini. Mata Raja Suci menjadi serius, jelas hal-hal ini, bahkan jika dia sekuat dia tidak berdaya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Masalah ini, aku khawatir itu tidak akan berakhir seperti ini. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan berat, dan pada saat yang sama menempatkan dirinya di langit yang tinggi di altar pengadilan suci. Saya tidak tahu mengapa, ada banyak orang suci di tubuh Xiao Yan. Yan, bahkan jubah iblis di belakangnya, telah meledak dengan fluktuasi yang tidak nyaman, dan saya khawatir ada pertempuran yang lebih parah menunggu mereka. Yang mulia jatuh. Di sekitar altar inkuisisi suci, beberapa orang kepercayaan dari malaikat pembantai menatap kosong ke pemandangan ini, ekspresi mereka pucat.
Hehe, Xiao Yuntian, pergelangan tangannya memang kuat. Tapi, apa menurutmu itu akhirnya? Malaikat pembunuh menyeret tubuhnya yang sudah roboh, dan senyum sinis dan suram muncul di wajahnya. Bahkan jika dia mati, dia pasti tidak akan membuat Xiao Tianming dan keluarga Xiao merasa lebih baik. Dengan kekuatannya sendiri sekarang, begitu dia meledak, kekuatan penghancur tidak diragukan lagi akan melampaui teknik ilahi barusan. Karena Xiao Yuntian sangat ingin menembak dirinya sendiri, maka dunia ini tidak perlu ada. Biarkan diri Anda menggunakan kekuatan hidup Anda untuk mengembangkan kecemerlangan malaikat untuk terakhir kalinya, dan melenyapkan para elit dari 1000 besar dunia pada saat itu, tanpa keberadaan pembangkit tenaga listrik ini, dalam pertempuran menentukan kedua antara surga dan bumi, dunia 1000 besar pasti akan kalah dan mereka semua akan mati secara tragis di tangan orang asing, dan itu bisa dianggap sebagai penguburan untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Slaughter Angel menyusut dengan keras, membuat senyum mengerikan, warna-warna indah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, dengan mudah menutupi seluruh altar inkuisisi suci. Di bawah warna yang indah itu, bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menggantung tinggi di atas langit kehilangan kilaunya. Di antara aliran kekuatan malaikat, ada semacam kekuatan suci yang melampaui segalanya, membuat semacam kehancuran langit, kekuatan kehancuran. Di pegunungan inkuisisi suci, suara-suara masih penuh dengan orang, dan kepala melonjak, tetapi pada saat ini mata mereka luar biasa bermartabat, dan mereka terkondensasi di langit bersama-sama. Di atas langit, kekuatan di sekitar tubuh malaikat pembunuh menjadi semakin menakutkan, dan kelompok cahaya energi yang menyilaukan berdetak kencang, yang mengganggu. Wanita gila ini apakah dia akan menyatukan kita saat dia sekarat? Banyak orang ketakutan, tetapi mereka tidak berdaya, karena kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri malaikat pembunuh telah melampaui kognisi mereka. Tianming, guru guntur sedikit mendorong busur guntur abu-abu di tubuhnya, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Setelah malaikat pembunuh benar-benar meledak, saya khawatir seluruh kerajaan malaikat akan menjadi tidak bernyawa. Aku hanya bisa mencoba dengan seluruh kekuatanku. Xiao Tianming menggertakkan giginya dengan keras, dan segera dia dan Lei Zhu mendesak kekuatan kecil yang tersisa di tubuhnya, bahkan jika kekuatan mereka berdua seperti cahaya kunang-kunang di bawah kekuatan supranatural malaikat pembunuh, dan tidak ada tanda-tanda gentar. Di kejauhan, Endless Flame Alliance milik pemimpin. Sekelompok orang kepercayaan memandang Xiao Yan. Bersiaplah, malaikat pembantai tidak boleh dibiarkan meledak. Xiao Yan mengangguk, dan nyala api yang agung terus mengalir keluar. Tunggu dulu. Raja Suci menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia melihat kekuatan misterius, dan segera menekan kekuatan semua orang. Pada saat kepanikan mulai menyebar, suhu antara langit dan bumi langsung menjadi panas, retakan tak terlihat muncul dengan aneh di kehampaan, dan kemudian sarkofagus hitam pekat keluar. Cahaya mengalir di sarkofagus, seolah-olah itu bukan makhluk fana sama sekali. Pada saat ini, sebuah bayangan tua menginjaknya, dan mata yang terakhir tertutup, seperti orang tua biasa tapi itu sangat besar celah, siapapun dapat dengan jelas merasakan tekanan kuat dari langit dan bumi di tubuh lelaki tua ini. Kekuatan orang ini pasti lebih kuat dari Slaughter Angel dan Xiao Tianming. Ambisimu terlalu besar, aku tidak akan memberimu kesempatan. Xiao Yuntian baru saja muncul. Dia tersenyum tipis pada malaikat pembantai dalam keadaan gila, dan kemudian mengangkat telapak tangannya yang lama dan menepuknya pada malaikat pembantai. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi, seolah-olah semuanya telah kembali ke penampilan aslinya. Dalam sekejap mata, semua tindakan Slaughter Angel yang mencoba untuk menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan semuanya langsung hancur. Kekuatan erosif busur penghancur menjadi semakin kuat, menghancurkan semua vitalitas malaikat pembantai. Saya khawatir jatuhnya malaikat pembunuh hanya masalah puluhan napas. Dewa Semu Xiao Yuntian. Pada saat ini, keputusasaan dalam jiwa malaikat pembantai merayap ke dalam hatinya, dan dia menatap sosok gelap tua dengan mata tertegun. Dari tubuhnya, dia bisa melihat batas dunia ini. Jika kamu ingin menyalahkannya, maka salahkan kain kasa itu. Jika bukan karena penampilannya, aku tidak akan menembakmu. Kurasa kamu tidak tahu dari mana asalnya, jadi kamu hanya bisa gunakan darahmu untuk memperolehnya terlebih dahulu. Malapetaka. Mata Xiao Yuntian cerah, dan dia tampaknya melarutkan keraguan terakhir di hati Angel Slaughter. Jelas, alasan mengapa yang terakhir tidak muncul dalam pertempuran menentukan pertama antara langit dan bumi adalah untuk menarik keluar di belakang layar yang tidak tahu apakah dia ada atau tidak tangan hitam. Dalam hal ini, apa perbedaan antara kamu dan orang luar? Malaikat pembunuh mencibir, dan keduanya tampaknya berkomunikasi dengan jiwa mereka. Aku untuk dunia,
kamu untuk dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa setuju? Xiao Yuntian menggelengkan kepalanya. Kekuatan pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan kekuatan yang dikumpulkan oleh Slaughter Angel dengan putus asa perlahan-lahan dimusnahkan, dan semuanya sepertinya sudah beres. Tuan Patriark, mengapa kamu di sini? Tepat setelah krisis berakhir, Xiao Tianming memandang lelaki tua senja di tepi sarkofagus dengan linglung, dan berkata dengan suara pahit. Begitu mereka berpisah dari dunia bawah, kekuatan hidup sang patriark sangat kuat, dan butuh waktu lama baginya untuk berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua yang sekarat mungkinkah karena busur dari dewa baru saja. Bagaimanapun, kekuatan Bow of Extinction terlalu menakutkan, dan setiap aktivasi membutuhkan banyak nyawa. Aku di sini, tentu saja ada sesuatu yang harus aku lakukan. Setelah Xiao Yuntian selesai berbicara, malaikat pembantai benar-benar hancur. Hanya tongkat malaikat dan dua kelompok cahaya yang luar biasa terang yang melayang di atasnya. Di atas ketiganya, semuanya memiliki keilahian yang tak terbatas, kekuatan muncul. Ini, Lei Zhu menatap ketiga benda itu dalam keadaan kesurupan. Kekuatan jiwa dari malaikat pembantai telah mencapai jiwa para dewa ini adalah asal dari jiwa para dewa. Dengan itu, Anda dapat menyerang para dewa. Di dunia ini, hanya ada beberapa orang sebelum dan sesudah para dewa. Surga sumbernya terlalu tinggi, membunuh malaikat, bahkan lelaki tua ini belum melangkah ke dalam jiwa para dewa. Xiao Yuntian menyipitkan matanya sedikit, dan suaranya yang keras bergema di telinga para dewa, semua orang di seluruh kerajaan malaikat. Membunuh malaikat jiwa ilahi. Semua makhluk luar biasa seperti itu telah jatuh ke tangan Xiao Yuntian. Pada saat ini, bahkan jika seseorang menginginkan tiga benda suci ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Dewa Semu Xiao Yuntian, itulah puncak dunia ini. Spirit of the God Realm. Dan dengan suara sengaja Xiao Yuntian, seluruh dunia tampak bergetar perlahan, dan ada banyak aura serakah yang melonjak di antara aura itu, tidak ada satu pun yang kurang, sekuat Xiao Yuntian. Kehadiran. Xiao Yuntian juga tersenyum bangga, merasakan aura samar yang sangat sempurna tersembunyi di bagian langit dan bumi ini. Di luar dunia, muncullah, aku tahu kamu sudah lama mendambakan hal ini. Suara lama Xiao Yuntian sepertinya membawa semacam tekanan mengerikan yang membuat orang menyembah, dan seluruh dunia sedikit bergetar selama percakapan. Sama seperti suara Xiao Yuntian jatuh, di kejauhan kerajaan malaikat, suara menusuk dari segel pecah tiba-tiba terdengar, dan garis hitam bengkok jahat terus bertemu, dan kemudian mulut jahat besar yang tak terlukiskan terbentuk dalam kehampaan dan memutar, dengan kejam dan rakus melahap segala sesuatu di dunia ini. Energi iblis yang mengepul dengan panik mengalir keluar dari mulut besar retakan. Energi iblis itu setebal cairan substantif, menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Gulu. Merasakan perubahan ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sedang kesurupan, melihat mulut jurang ini dengan tak percaya. Untuk dapat membuat Xiao Yuntian memiliki eksistensi yang begitu bermartabat melihat seluruh dunia, saya khawatir hanya ada kepala klan jahat asing. Tuhan Kuasi. Dua dewa kuasi. Eksistensi paling kuat antara langit dan bumi benar-benar muncul bersama hari ini, dan kejutan dari pikiran orang yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat ditambahkan lebih lanjut. Setelah beberapa saat, seluruh retakan bergetar hebat, dan saya melihat beberapa gunung di kejauhan kerajaan malaikat, kehampaan terkoyak dan runtuh, dan bayangan mengerikan yang besar dan tak terlukiskan perlahan keluar dari celah. Aura itu benar-benar mendominasi dan meremehkan semua makhluk hidup, bahkan jika jaraknya ribuan meter. Teror dari lubuk jiwa mengalir ke dalam hatiku tanpa terkendali. Jiwa para dewa jiwa suci malaikat. Ini benar-benar hal yang baik. Bayangan di celah terbuka, dan energi sihir tak berujung meraung terus-menerus. Semua bergidik. Itu, pemimpin dunia luar. Pada saat ini, menyaksikan kekosongan di kejauhan kerajaan malaikat mulai bergerak, dan energi jahat dan iblis yang tak terhitung membengkak, mata banyak orang yang hadir menyusut, selalu, dan bahkan hati mereka terpengaruh. Sebuah kejutan besar, prestise. Bahkan jika pihak lain belum sepenuhnya menginjakkan kaki di dunia ini, kekuatan golem besar itu saja sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk di sini. Napas semacam itu terlalu kuat, sangat kuat sehingga telah melampaui batas pengetahuan dunia. Memikirkan hal ini, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan pandangan mereka ke patriark klan Xiao, Xiao Yuntian. Selama pertempuran pertama langit dan bumi, fluktuasi pertempuran sangat hebat. Jika bukan karena tentara pribadi klan Xiao, bagaimana mungkin ada situasi yang stabil hari ini? Rasa bersalah dan penyesalan terus mengalir keluar dari hatiku. Apakah ini pertempuran yang menentukan dari Perang Dunia Kedua? Di antara kerumunan,
beberapa kekuatan dunia manusia yang telah mencoba untuk merangkul kerajaan malaikat mengepalkan tinju mereka dengan erat, bahkan jika mereka pernah berpartisipasi dalam pengepungan dunia. Klan Xiao, tapi sekarang musuh sedang kesurupan. Satu langkah salah, tetapi mereka tidak punya jalan kembali. Sekarang saya khawatir mereka hanya bisa melawan musuh yang kuat bersama-sama terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikan urusan pribadi mereka. Xiao Yuntian, mengapa kamu tidak memberiku barang-barang ini? Bisakah aku mempertimbangkan untuk melepaskanmu? Di dalam celah jahat yang besar, suara memekakkan telinga tiba-tiba datang dari atas golem, menyebabkan seluruh langit suci menjadi gelap. Kekuatan malaikat yang tak terhitung jumlahnya milik kerajaan malaikat dengan cepat runtuh, dan seluruh kerajaan malaikat runtuh di bawah erosi energi iblisnya. Kepala dunia luar, sial, sepertinya semuanya menjadi lebih aneh. Nah, kita tidak punya banyak waktu lagi. Di kuil tertentu di kerajaan malaikat, dengan kejatuhan total para malaikat pembunuh, ratu malaikat dan yang lainnya duduk berdampingan di kuil saat ini, dan tampaknya mereka terus-menerus mengirimkan yang paling suci ke gadis kekuatan malaikat mencoba untuk melemparkan ratu malaikat baru dan mengulangi kemuliaan kerajaan malaikat. Proyeksi dengan kekuatan sumbernya sepertinya kamu masih takut padaku. Tapi, jika proyeksi sumber ini bisa membunuhmu, itu akan cukup untuk mempengaruhi fondasimu. Kalau begitu, Don jangan sia-siakan tata letak ini. Xiao Yuntian menginjakkan kaki di sarkofagus yang aneh, seperti dewa perang abadi yang sombong dan menghina dunia. Mungkin. Begitu suara itu jatuh, makhluk jahat yang membawa proyeksi sumber pertama di luar domain melepaskan energi iblis agung yang tak ada habisnya. Energi iblis berkumpul ke laut. Golem itu berteriak ke langit, menutupi langit dan menghalangi matahari, dan menyerang Xiao Yuntian di kejauhan. Di mana-mana di sepanjang jalan, ruang itu retak terbuka, dan kekuatan perusak yang jahat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan keputusasaan. Boom! Tubuh Xiao Yuntian sedikit bergetar, dan sarkofagus di bawah kakinya meletus dengan nyala api yang tak berujung. Di Bima Sakti, ada kekuatan api yang sangat besar, dan kekuatan itu sebenarnya berkali-kali lebih kuat dari api suci biasa. Begitu serangan itu dicurahkan, mereka berkumpul bersama dalam sekejap, langit dan bumi menjadi pucat, dan situasinya berubah. Pertempuran antara dua orang ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan untuk sementara waktu. Banyak orang tercengang, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang sangat terkejut, dan mereka menyaksikan dua sosok yang terus-menerus berkedip di atas langit. Kedua orang itu mewakili puncak dari dua kekuatan hari ini. Namun, bahkan jika mereka sekuat Xiao Yan, Xiao Tianming dan lain-lain, mereka tidak bisa sepenuhnya melihat pertempuran pembangkit tenaga kuasi dewa begitu menakutkan. Sudah berakhir. Kerajaan malaikat, saatnya untuk mengatur ulang. Saat berikutnya, mata tajam Xiao Tianming jatuh pada malaikat agung, malaikat yang menyala-nyala, dan pembangkit tenaga listrik lainnya di bawah alasan mengapa pembangkit tenaga listrik ini setia kepada malaikat pembunuh secara alami karena beberapa metode kontrol yang terakhir. Sekarang pelakunya sudah mati, mereka pasti akan menjadi andalan kerajaan malaikat. Tanpa para malaikat pembunuh, status kerajaan para malaikat mungkin akan terguncang tidak seperti sebelumnya. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga semi-dewa itu menghancurkan bumi, tetapi tepat ketika kekuatan sisa dari pertempuran itu akan dicurahkan, ruang di depan semua orang tiba-tiba berputar dengan aneh, dan kemudian satu demi satu sosok yang sangat jahat keluar dari sana. Udara tipis perasaan itu sepertinya sudah siap. Ras alien dan pusat kemanusiaan. Tidak bagus. Dengan sosok jahat tekanan hitam tiba-tiba keluar dari udara, ada juga banyak napas kuat di kerumunan. Orang-orang kuat di pusat dunia manusia yang muncul dari kerumunan ini baru saja muncul, dan mereka memberikan senyum jahat seperti hantu, dan segera menyerang kerumunan dengan serangan ganas dan ganas. Orang kuat di pusat dunia manusia sebenarnya berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah. Crash. Serangan mengerikan baru saja dicurahkan, dan seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Susu sangat sulit untuk menunggu dalam waktu yang lama. Kali ini adalah waktu kemenangan di luar wilayahku. Beberapa bayangan hitam dengan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak sesuka hati, dan segera melihat ke kejauhan beberapa puncak dan kekosongan di kerajaan malaikat. Di sana, ada napas yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Pemimpin, kami telah ditemukan. Di aliansi api tak berujung, seseorang akhirnya berbicara. Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Xiao Yan tertawa kecil, dan segera berjalan ke udara bersama beberapa pria kuat di belakangnya, mengaum dengan kuat menuju pegunungan percobaan suci. Tanpa diduga, sekuat pusat dunia manusia, diam-diam berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah.
Kengerian ini adalah hasil terburuk. Jangan lupakan kesepakatan di antara kita. Melihat kedatangan pasukan aliansi api yang tak ada habisnya dengan postur terselubung, di pusat dunia manusia, mata putra para dewa juga dengan ganas dari kepala beberapa orang, ras jahat asing jatuh. Itu wajar. Di antara ras jahat di luar wilayah, panglima tertinggi dari ras suci, pelindung bumi, Fa dan yang lainnya tersenyum muram. Raja Naga Emas, Raja Suci dua demigod. Formasi seperti itu menakutkan, tetapi hanya mengandalkan ini tidak cukup. Saat dia berbicara, wajah muram yang terakhir tiba-tiba memiliki ekspresi ganas di atasnya, keluar, dan segera mengulurkan telapak tangan tua dari bawah jubah hitam, hanya untuk melihat mata vertikal berbaring diam di dalamnya. Komandan tertinggi klan suci, Kaisar Suci Iblis Surgawi. Orang ini, aku akan menghadapinya. Raja Suci menyipitkan matanya sedikit, dan api suci yang menyilaukan memuntahkan, menutupi sebagian besar langit. Jelas, kekuatan keduanya hampir sama dengan yang setara, dan hanya Raja Suci yang bisa menangani pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Putra Dewa, serahkan padaku untuk menghadapinya. Xiao Yan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pembangkit tenaga yang tersisa seperti peringkat reinkarnasi 9 lapis akan ditangani oleh saya dan pasukan aliansi api yang tak ada habisnya. Lakukan, pasukan. Aliansi api tanpa akhir benar-benar bertarung satu sama lain. Sial apa kita hanya duduk diam seperti ini. Bencana telah datang, ayo lakukan, bantu Endless Flame Alliance. Untuk sementara, huru hara di kerajaan malaikat dibagi menjadi dua faksi, dan kedua pasukan itu juga dibantai habis oleh para malaikat. Di antara kerajaan malaikat, yang dulunya damai dan tenang, sekarang sangat hidup. Perang dunia kedua hari ini akan segera pecah. Bajingan kecil, apakah kamu pikir kamu telah mendapatkan jubah iblis dan kekuatanmu telah mencapai akhir dari siklus reinkarnasi, sehingga kamu bisa menjadi musuhku? Jelas, setelah pertempuran di dunia bawah, dia penuh dengan kebencian terhadap keturunan klan Xiao yang menghasilkan banyak keuntungan. Ya atau tidak, kamu bisa tahu setelah mencoba. Mata Xiao Yan sedikit terkulai, dan dia juga mencibir. Begitu suara itu jatuh, tubuh Xiao Yan meraung dengan kekuatan api suci yang tak ada habisnya, dan bahkan ruang di bawah kakinya memiliki jejak kehancuran yang samar. Nak, api ini, aku akan mengembalikannya padamu. Xiao Tianming di kejauhan mengepung Lei Master, dan segera mengembalikan sumber api suci ketiga ke Xiao Yan. Xiao Tianming dan Lei Zhu hari ini, meskipun kekuatan mereka menakutkan, tetapi setelah pertempuran dengan Slaughter Angel barusan, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini dalam waktu singkat. Jadi kali ini huru hara, situasi pertempuran secara bertahap menjadi membingungkan. Lagi pula, kekuatan tempur tingkat atas masih sama, klan jahat ekstrateritorial dan pusat dunia manusia bergabung untuk menempati keunggulan absolut. Bas, dengan kembalinya api suci ketiga, kekuatan keseluruhan Xiao Yan menjadi semakin kuat. Bahkan sekarang penguasa para dewa dikembalikan ke Raja Suci, dan api suci tidak memiliki keilahian, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan putra dewa musuh. Kursi ini adalah wakil penguasa dunia dari pusat dunia manusia, dan aku akan membunuhmu di sini hari ini. Putra para dewa bersiul panjang, dan suaranya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Jelas, dia juga tahu betapa sulitnya Xiao Yan, jadi dia tidak akan memberikannya kepada Xiao Yan. Tinggalkan kesempatan untuk berbalik. Sebenarnya, aku juga sangat penasaran kenapa Realm Lord dunia manusia yang legendaris selalu menjadi naga suci yang tidak bisa melihat akhir. Tapi hari ini wakil penguasa dunia dari pusat dunia manusia memimpin dalam berkolaborasi dengan dunia luar. Kali ini, kamu harus mati. Iblis Xiehui. Mata Xiao Yan menjadi dingin, dan bukannya berbicara, omong kosong dengan putra para dewa, perubahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Sidik jari yang sangat jahat segera menekan kekosongan di samping putra Tuhan. Kekuatan iblis hijau tua perlahan tercurah, seperti bintang bersinar yang berkedip-kedip. Di mana kekuatan tergelincir, ruang langsung hancur. Dengan tingkat kekuatan Xiao Yan saat ini dikombinasikan dengan serangan kekuatan iblis, saya takut bahkan pembangkit tenaga listrik puncak dari 9 peringkat reinkarnasi akan sangat sulit untuk dihadapi. Bajingan ini, telur. Merasakan gemuruh bintang-bintang iblis ini, mata Ren Senzi sedikit menyusut, dan kemudian tangannya perlahan tertutup, dan semburan hitam putih mengalir perlahan, kehancuran yang terkandung di dalamnya. Kekuatannya luar biasa. Kekuatan iblis terlalu misterius. Saya khawatir selain kekuatan malaikat, tidak ada banyak kekuatan yang dapat menandinginya. Bas, bintang. Iblis tiba dalam sekejap, tetapi ketika bersentuhan dengan kekosongan di sekitar putra para dewa, itu diblokir oleh semburan hitam dan putih yang aneh, dan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang mengamuk.
Pada inti pertempuran, ruang terus runtuh. Teratai keheningan. Xiao Yan mengerutkan kening, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba mundur. Tetapi dalam proses mundur dengan cepat, teratai menyala dengan hampir 9 warna cemerlang dilemparkan ke putra dewa. Benda ini, tapi sekarang Xiao Yan mengandalkan jurus pamungkas terkuat yang dihasilkan oleh perpaduan sumber api suci. Seluruh tubuh platform lotus yang indah memancarkan api surga dan bumi yang tak ada habisnya, seolah-olah bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi dapat dengan mudah meleleh. Kekosongan mulai terdistorsi, dan lingkaran kekuatan destruktif yang keras dan ekstrim telah menyebabkan semua orang di dunia ini agak kaget. Bang bang bang. Platform lotus api meledak terbuka dalam sekejap, dan daun lotus jatuh, segera mendorong kehancuran hati lotus yang tersembunyi di tengah platform lotus, dan menyerang putra dewa. Namun, tepat ketika pasukan ini hendak menyerang putra dewa, sosok hitam dan putih besar tiba-tiba meledak dari kehampaan di kejauhan. Yang terakhir tiba di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan segera telapak tangannya yang penuh dengan kekuatan setengah dewa mengepal, dengan kekuatan hitam dan putih yang mempesona, menghantam Tianling Gai milik Xiao Yan. Dong, dong, dong. Tabrakan tajam terdengar, tubuh Xiao Yan bergetar lagi, dan segera terbang sejauh beberapa ratus meter, dan kemudian menatap pria itu, putra dewa, yang tidak bergerak di kejauhan dengan ekspresi serius. Di langit yang tinggi itu, putra manusia diselimuti raksasa yang terbuat dari kekuatan setengah dewa pada saat ini, dan semburan hitam dan putih meraung, melindungi putra manusia seperti baju besi yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, putra para dewa, matanya penuh keheranan serangan mendadaknya barusan tidak mencapai efek yang berarti. Pada saat ini, lengannya berdengung, seolah-olah dia baru saja menyerang sepotong besi yang sangat kuat, tetapi tubuh Xiao Yan ditempa oleh darah Raja Naga Emas, dan bahkan tulang-tulang Dewa Naga ada, sehingga kekuatan fisik Xiao Yan sekarang sangat dekat dengan tubuh dewa, dan sulit untuk menyebabkan kerusakan besar padanya dengan serangan biasa. Keterampilan bertarung yang mirip dengan Kaisar Dou. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap putra ilahi yang penuh dengan pembantaian, dan hatinya berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun kekuatan mereka berdua berbeda, tetapi setelah bertarung satu sama lain, tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun untuk mendapatkan yang lain. Tentu saja kamu luar biasa, tapi hari ini, kamu pasti akan mati. Pengorbanan darah, tubuh setengah dewa. Putra dewa tertawa terbahak-bahak, dan setetes darah murni yang luar biasa berkedip-kedip di dadanya di bawah traksi, itu disuntikkan dengan sempurna ke dalam demigod yang menyelubungi yang terakhir. Untuk sementara waktu, tubuh yang awalnya hanya dibangun dari tubuh energi tampaknya berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Setiap bagian tubuh dipenuhi dengan kematian yang menyesakkan. Perasaan itu, seolah-olah raksasa agung yang berdiri di depan Xiao Yan sekarang adalah putra dewa orang lain. Dua dewa, aku sudah diremehkan, bisakah kamu menahan amarah klan Xiao? Menghadapi tindakan putus asa Ren Senzi, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian wajahnya yang tampan langsung membeku, sentuhan-sentuhan dingin niat membunuh dan kekuatan yang melonjak muncul bersama-sama. Tiba-tiba, di belakang Xiao Yan, ada nyala api yang tak terhitung jumlahnya yang bermekaran, seolah-olah dia sedang bersorak menyambut kedatangan beberapa makhluk gaib. Setelah beberapa saat, nyala api itu secara bertahap membentuk jaringan besar pola api yang kompleks, yang tampaknya memiliki benda kuno, perlahan, menyebar dari itu. Artefak ilahi tujuh alam, kuali dewa api. Berdasarkan ini, kamu ingin menjadi musuh kursi ini. Melihat upaya terakhir Xiao Yan, senyum di wajah putra dewa menjadi semakin dan lebih mengerikan. Meskipun kekuatan benda ini luar biasa, ia tidak memiliki kekuatan Tuhan. Seks, paling banyak, digunakan untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, dan menggunakannya untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik setengah dewa sama saja dengan memukul batu dengan telur. Setelah bertahun-tahun berdiam diri, inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan sejatimu kepada kelompok orang bodoh dan sok suci ini. Menghadapi ejekan putra dewa, Xiao Yan sangat tenang tetapi ini adalah kelainan yang ekstrim. Ketenangan itu menyebabkan hati putra Tuhan bergetar hebat. Pria yang membodohi dirimu sendiri. Menghadapi senyum tenang di wajah Xiao Yan, saraf anak dewa menjadi sangat tajam, dan segera tanpa ragu-ragu, dia langsung mengendalikan raksasa yang luar biasa dan meluncurkan potensi yang menghancurkan langit. Satu demi satu, mereka meraung ke arah Xiao Yan. Meskipun dia juga tahu bahwa kuali dewa api telah rusak dan tidak dapat membahayakan dirinya sendiri, dia selalu bisa mencium gelombang gelisah dari tubuh Xiao Yan. Fen Jue kuali dewa api, sempurnakan dunia. Teknik budidaya Fen Jue berlari di sepanjang anggota badan dan tulang di tubuh Xiao Yan, dan segera berubah menjadi energi api yang tak terhitung jumlahnya,
yang dituangkan ke dalam kuali Dewa Api dengan kecepatan yang menakjubkan. Kecepatan dalam konstruksi, memobilisasi kekuatan suci yang besar di kuali Dewa Api. Kuali Dewa Api kuno dan sederhana yang asli langsung menjadi bengkak dan merah, dan di jurang kuali yang tak berujung, tiba-tiba ada kekuatan api yang besar dan tak terbatas bergegas. Volatilitas ditransmisikan. Jelas, dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, penggunaan Sheng Yan dan Yanshen Cauldron juga menjadi lebih sempurna. Bang! Tiba-tiba, ribuan sinar api seukuran Zhang naik dari mulut Dewa Api dinding yang besar, yang membawa sentuhan pola api suci. Begitu mereka muncul, mereka menerobos belenggu ruang dan waktu dan datang menuju siulan pria yang Kamiko serang dan pergi. Dampak dari seberkas api yang mengerikan itu sangat ganas, dan saat melonjak, wajah Ren Zhenzi tergerak dengan keras, tetapi Ren Zhenzi juga sangat manusiawi. Mereka meraung di belakangnya, membentuk kekuatan mengerikan yang mengguncang alam semesta. Segera, keduanya mengangkat telapak tangan lama mereka pada saat yang sama, seolah-olah mereka memerintah makhluk hidup di dunia penghakiman, dan menamparkan mereka di balok api. Keduanya saling bertabrakan, dan ruang sekitar beberapa ratus meter meledak seketika, dan tubuh mereka berdua terguncang oleh gelombang kejutnya yang besar. Aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa menjagamu. Sumur Sungai Darah, Kartu Truf. Putra manusia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat posisi dua dewa yang tidak dapat dikenali mengalir ke awan Xiao yang datang dari arah pemusnahan. Dalam menghadapi bakat luar biasa dalam keluarga Xiao, bahkan sebanding dengan keberadaan Xiao Tianming, Ren Zhenzi tidak akan memberinya kesempatan. Ini, tepat ketika Xiao Yan mencoba untuk sepenuhnya memobilisasi kekuatan Yanshen Ding melawan Putra Tuhan, garis keturunan klan Xiao yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya menjadi sedikit gelisah. Perasaan aneh seperti itu tampaknya terjadi, hasil tertentu apa yang dibicarakan oleh kekuatan keluarga Xiao. Keraguan di hatinya berangsur-angsur meluas, dan Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat medan perang antara dua dewa semu yang bertarung jauh di dalam awan. Mundur dulu. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, kegelisahan yang hebat datang dari lubuk pikirannya, dan dia segera mengambil kuali Dewa Api ke tangannya dan jatuh ke tanah altar Inkuisisi Suci. Rasa sentuhan yang berasal dari darah klan Xiao tadi sepertinya sengaja mengingatkannya akan bahayanya. Pada saat yang sama, di seluruh langit huru-hara, para master digital juga merasakan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan cara yang sama, dan mereka semua meniru Xiao Yan. Melihat Xiao Yan, Xiao Tianming, dan bahkan Raja Suci yang bertarung melawan pembangkit tenaga setengah dewa dari ras jahat di luar alam pada ketinggian tinggi, Raja Naga Emas dan yang lainnya mundur dari dunia ini bersama-sama, dan pembangkit tenaga manusia yang tersisa juga mundur, langsung dikelilingi oleh di altar suci. Apa yang kamu lakukan? Di pusat dunia manusia, selain Putra Dewa, dua pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi 9 lapis lainnya juga mengambil pembangkit tenaga listrik di belakang mereka dan memarahi pembangkit tenaga api aliansi api tak berujung yang tiba-tiba mundur. Ho ho ho. Tapi sebelum keraguan mereka dituangkan ke dalam hati mereka, suara memekakkan telinga menyembur keluar dari atas awan di langit, dan suara rendah dan serak samar meraung seperti rumah besar. Hancurkan Xuan Gong, Tuhan akan menyerang dengan panah. Suara agung dan kuno itu terputus-putus, tetapi tanpa kecuali, itu mencapai telinga semua orang di dunia ini. Tepat setelah mendengar suara yang sangat samar ini, bahkan para ahli dari peringkat 9 reinkarnasi, bulu-bulu dingin di kulit mereka langsung berdiri, seolah-olah mereka mencium segudang bahaya yang melekat. Menghadapi bahaya kematian seperti ini, beberapa ahli hebat di Endless Flame Alliance mengambil tindakan pada saat yang sama, dan mati-matian menampilkan ribuan lapisan penghalang pertahanan, mencoba melindungi kehidupan semua orang. Tidak baik, merasakan tekanan tiba-tiba dari langit dan bumi, klan jahat ekstrateritorial dan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia berseru, dan mereka melarikan diri ke celah-celah jahat di kejauhan, dan pada saat yang sama menunjukkan banyak kejahatan, pesona, pertahanan. Boom, awan di langit berkedip, dan sekelompok busur cahaya yang menyilaukan berkedip lagi, seperti adegan jatuhnya malaikat pembantai, muncul kembali. Pukulan ini menembus bintang-bintang dan menghapus semua kehidupan. Proyeksi asli dari kursi pertama, dihancurkan. Klan jahat, dua penjaga langit dan bumi, sedikit menyusut, dan ada kejutan yang tak terlukiskan di matanya. Dahulu kala, Xiao Yuntian tidak dapat bersaing secara langsung melawan pemimpin di luar dunia, jadi mengapa itu berkembang menjadi situasi ini sekarang? Batuk-batuk, kekuatanmu memang beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir kali. Di awan, suara pemimpin di luar dunia keluar, tetapi sangat sedikit orang yang dapat menemukan bahwa tubuh tua Xiao Yuntian, ada yang murni pedang es putih tergantung terbalik.
Pedang es itu meledak dengan cahaya dingin yang tak berujung, dan dengan kejam merenggut nyawa Xiao Yuntian. Jelas pertempuran antara dua dewa semu ini keduanya kalah. Sayang sekali, suara pemimpin dunia luar perlahan menghilang, dan kemudian dunia tiba-tiba dipenuhi dengan napas dingin yang tak terlukiskan, yang membuat orang bergidik. Bunuh! Bunuh Xiao Yuntian! Banyak orang mengejarnya, mendesak kekuatan sumber untuk mengaum ke arah Xiao Yuntian. Meskipun Xiao Yuntian memiliki pengetahuan yang mendalam, dia terluka parah oleh pemimpin di luar dunia, dan sekarang dia hanya orang yang sekarat. Jika dia bisa dimusnahkan, itu sama saja dengan memanen banyak kejahatan, suku di luar dunia. Tapi sial, salah perhitungan. Wajah tua Xiao Yuntian menunjukkan ekspresi yang sangat berat, dan kemudian dia melihat ketiga pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa yang mengaum di depannya, berbalik, dan tubuhnya mengalir ke dalam keanehan. Lagi di sarkofagus, dia segera merobek perjalanan waktu dan kembali ke dunia bawah. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa di balik ekspresi serius Xiao Yuntian adalah senyum licik. Sepertinya semua ini dilakukan dengan sengaja oleh yang terakhir. Sisi. Bahkan jika Xiao Yuntian melarikan diri dari sini dalam sekejap, itu akan provokatif manusia yang tak terhitung jumlahnya terengah-engah. Serangan yang baru saja dia keluarkan tidak diragukan lagi dalam kategori seni suci. Ribuan lapisan penghalang pertahanan hampir menghancurkan lebih dari 80%. Kekuatan penghancur yang sangat besar dibutuhkan. Gulu itu apa? Sumber dari jiwa dewa malaikat yang membantai dan roh suci para malaikat. Meskipun Xiao Yuntian terluka, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. Para dewa sedang bertarung, di mana dua kelompok cahaya yang sangat murni melonjak sedikit. Fluktuasi energi yang meluap dari mereka telah lama berada di luar jangkauan saat ini. Banyak orang menatap kehampaan yang penuh teka-teki ini dengan mulut terbuka lebar. Di antara awan ilusi di kehampaan, ada dua kelompok cahaya yang sangat menyilaukan yang menggantung di udara. Dalam kelompok cahaya, ada aura kuno yang sakral dan menakjubkan, seolah-olah Anda bisa mendapatkan semacam kekuatan tak terduga ketika Anda menyentuhnya. Patriark, mata orang yang tak terhitung jumlahnya tertarik padanya, tetapi Xiao Xiaoming memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Namun, tubuhnya sangat lemah sekarang, dan dia hanya bisa melihat Xiao Yuntian, yang terluka parah dan melarikan diri ke dunia bawah, pergi, hatinya kejam, tersentuh. Tidak ada yang tahu bahwa Xiao Yuntian, yang adalah dewa semu, telah sepenuhnya masuk ke dalam kategori latihan tingkat dewa, dan tingkat itu sudah cukup untuk menangkap langit dan bumi dan menggunakannya. Dia juga mengolah alam kelima dari Feng Jue, serta para dewa. Keterampilan bertarung peringkat, kekuatannya sangat kuat sehingga orang biasa tidak bisa menebak. Kekuatan empat dewa telah mengendalikan yang kedua, dan itu adalah dewa semu yang memang layak kekuatan. Keberadaan pemimpin dunia ekstrateritorial itu aneh dan misterius, dan hampir tidak ada yang tahu kekuatan spesifiknya. Hanya saja Xiao Tianming ingat dengan jelas bahwa Patriark pernah mengatakan bahwa jika keduanya bertarung satu lawan satu, bahkan Xiao Yuntian sendiri tidak akan bisa mengalahkan pemimpin wilayah ekstrateritorial. Ini adalah adegan Perang Dunia Pertama, ketika Xiao Yuntian mencoba melangkah ke medan perang kuno untuk mencari jalan menuju dewa pertarungan. Sekarang, pertempuran singkat kedua orang itu akan melukai kedua belah pihak. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat tidak menguntungkan bagi klan Xiao, dan bahkan untuk dunia seribu besar, karena tidak ada yang tahu apa rencana pemimpin di luar dunia itu. Hahaha, tanpa Xiao Yuntian, bagaimana semut bisa bertarung dengan kami? Dalam sekejap, mata dari kekuatan klan jahat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di celah-celah jahat dan pusat kekuatan di pusat dunia manusia yang dipermalukan oleh mereka, sangat mematikan menatap dua kelompok sinar cahaya di atas langit. Keserakahan yang tak terhitung jumlahnya meledak di matanya. Malu, menghadapi sarkasme pihak lain, Raja Suci dan Raja Naga Emas melangkah keluar dari udara tipis, dan fluktuasi spasial yang kuat sedikit meluap, menyebabkan energi dunia ini bergetar hebat. Tidak peduli apa, ini pertempuran harus memiliki sepenuhnya menyimpulkan. Hancurkan tempat ini hari ini. Bunuh aku. Dalam kabut hitam jahat di mana Kaisar Iblis Surgawi Sage berada, ledakan ekspresi gembira tiba-tiba muncul, dan dia segera memerintahkan banyak pembangkit tenaga listrik di belakangnya, tiba-tiba menghadap aliansi api tak berujung dan The Malaikat yang tersisa dari kerajaan malaikat melancarkan serangan mengerikan. Tentara kedua belah pihak bertarung bersama lagi, dan mereka semua bangkit untuk membunuh seperti serigala lapar dengan mata merah, dan momentumnya sangat menakutkan. Huff, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ada? Raja Suci, Raja Naga Emas dan yang lainnya menyapu langit satu demi satu, dan segera mengambil Kaisar Suci Iblis Surgawi dan pelindung langit dan bumi satu demi satu, dan tiga orang yang mencoba merebut sumber jiwa itu. Orang-orang berhenti, lakukan.
Tiga orang dalam kabut hitam jahat saling melirik, dan segera meluncurkan serangan mengerikan langsung satu sama lain. Di antara pukulan dan telapak tangan, angin kencang yang menakutkan langsung merobek kekosongan yang sudah rusak menjadi celah-celah gelap, dan pertempuran itu menakutkan. Namun, dalam pertempuran 5 orang ini, jelas sulit untuk membedakan pemenang untuk sementara waktu. Hentikan mereka untukku. Kedua pasukan berkelahi bersama, dan putra para dewa juga meraung dengan motif tersembunyi, dan kemudian tubuhnya meledak dan menyapu langsung kedua kelompok cahaya di atas langit. Sumber dewa jiwa semacam ini yang telah melangkah ke dalam jiwa para dewa, saya khawatir hanya dewa tingkat mereka yang dapat memiliki kualifikasi untuk menyentuh dan menyerap. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis biasa terkontaminasi, saya khawatir itu mereka akan mati. Benda ini milikku, susu. Ketiga kaisar iblis surgawi ingin merebutnya, tapi mereka dicegat oleh Raja Suci dan keduanya. Sudah terlambat untuk memikirkan mengapa Raja Suci tidak melakukannya. T mengambil tindakan pada hal ini, dan sosok putra dewa dalam sekejap, telapak tangan hitam putih yang membawa kekuatan setengah dewa terjun langsung ke awan dan meraih dua kelompok cahaya. Senyum di bibirnya, wajah menjadi lebih dan lebih sombong dan cemerlang. Di mana begitu mudah? Senyum di wajah putra dewa baru saja muncul, tetapi sesosok hantu muncul di lapisan awan di sisi yang berlawanan. Kuali api kuno dan dalam berukuran tamparan dengan aura panas yang kuat menghantamnya langsung ke tubuh putra Tuhan. Dang-dang. Dewa api ding dengan mudah mengenai kulit putra dewa, dan rasa sakit seperti kejang menyebar dari lubuk jiwa, dan senyum di wajah langsung mengeras, berubah menjadi niat membunuh yang tak ada habisnya dan ganas. Dengan pukulan sekuat tenaga, lengan dan meridian Xiao yang terguncang mati rasa, tetapi Ren Senzi dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa. Telapak tangannya langsung menyelimuti dua bola cahaya, dan kemudian dia mengangkatnya di udara, mencoba menahannya di tangannya secepat mungkin. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Wajah Ren Senzi pucat, dia buru-buru meraung, dan dia segera mencurahkan perhatian penuhnya pada dua kelompok cahaya. Selama dia bisa mendapatkannya, apalagi Xiaoyan, bahkan Raja Suci dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa menghalanginya. Jiwa para dewa, keterampilan bertarung para dewa, tubuh para dewa, latihan para dewa. Ini adalah peringkat kekuatan 4 dewa. Pada saat ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat putra seorang pria yang putus asa. Jelas bahwa Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan dia, dan kemudian menoleh untuk menatap awan ilusi ini. Tampaknya awan ilusi itu dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Ketika kekuatan jiwaku mengalir ke awan, itu tampaknya ditelan dan diserap oleh yang terakhir dalam sekejap. Bahkan 9 lapisan istana spiritual di tubuhku ada juga di sini untuk sesaat, ada denyutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melangkah ke sumber ilahi dari jiwa para dewa roh suci para malaikat. Xiaoyan tidak bergerak dengan tergesa-gesa, tetapi mundur sedikit, dan kemudian matanya dengan sangat serius memperhatikan tindakan putra para dewa dan perubahan di awan. Dilihat dari persepsi tertentu Xiaoyan, hal ini jelas tidak sederhana. Tunggu kursi ini untuk melahap benda ini. Aku secara alami akan menjagamu, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu cara yang paling memuaskan untuk mati. Anak Tuhan memperhatikan retret Xiaoyan, dan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan semburan senyum yang menusuk. Kamu lenganmu. Tiba-tiba, sebuah lengkungan aneh muncul di sudut mulut Xiaoyan di kejauhan, dan dia berkata tiba-tiba. Guru, bahkan jika putra dewa ingin membantah Xiaoyan, tetapi dengan suara Xiaoyan jatuh, putra manusia dapat dengan jelas merasakan bahwa telapak tangannya yang hitam dan putih membawa kekuatan setengah dewa menyentuh jiwa ya Tuhan. Ketika kelompok cahaya sumber, pertama-tama sentuhan tekstur lembut dan seperti batu giok mengalir keluar, dan kemudian ada perasaan aneh ditelan dan digerogoti. Kaca. Segera, lengan berdarah berubah menjadi semburan cahaya redup dan mengalir ke sumber jiwa. Pada saat ini, kulit kepala anak Tuhan mati rasa. Ketakutan di lubuk hati menyebar dengan cepat, dan keringat dingin muncul di dahi. Ini hal jahat macam apa ini? Dia meraung dengan kebencian di wajahnya saat dia memotong lengannya, darah di tubuhnya berjatuhan, sumber kekuatannya rusak. Pembangkit tenaga demigod memang memiliki kualifikasi untuk melahap sumber jiwa tapi itu hanya kualifikasi. Karena kamu tidak bisa menerimanya biarkan aku yang melakukannya. Tubuh Xiaoyan penuh warna saat dia berbicara, nyala api naik, dan kuali raksasa api kuno dengan cepat meluas, langsung menutupi Xiaoyan dan sumber cahaya ilahi.